akhirnya memutuskan kapan dan bagaimana PPN 12% akan dilaksanakan. Hari ini pemerintah akan mengumumkan penerapan pajak pertambahan nilai sebesar 12%. Dalam kesempatannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan jika aturan ini akan berjalan mulai 1 Januari 2025. Meski demikian, Airlangga menyebut jika aturan baru ini tidak akan menyentuh sektor sembako. Selain itu, kebutuhan yang diberikan PPN 0% antara lain jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, hingga jasa keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi stimulus bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Lalu, seberapa relevan kenaikan PPN dapat menaikkan ekonomi Indonesia? Menghadirkan founder DDTC Darussalam, temukan jawabannya dalam editorial review. Sejumlah informasi penting lain juga akan diulas hari ini, mulai dari wacana pengangkatan gubernur oleh DPRD, kasus tewasnya satu keluarga di Kediri karena pinjol, hingga sejumlah pimpinan KPK yang mengucap sumpah jabatan hari ini di Istana Negara. Sementara itu, jelang matahari terbenam nanti, Wakil Redaktur Pelaksana Detik Sport akan mengulas kegetiran timnas Garuda yang kalah melawan Vietnam di laga AFF 2024. Indonesia ditekuk Vietnam dengan skor akhir 1-0 dan berada di posisi kedua klasemen grup B dengan 4 poin. Benarkah kekalahan semalam disebabkan oleh faktor kelelahan para pemain? Ikuti ulasannya dalam Sunset Talk. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamara. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Yeay! Hup. Selamat sore Detikers, so good to be back. Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeah. BTW so cute banget rasanya. Pas dilihat kayak, ih kok so cute banget sih kayak Kenapa gini so ya. cute? No, it's cute. Oh, thank you. It does real cute. Karena hari ini Monday Cuteness. Monday Cuteness itu adalah salah satu mantra yang dipakai Pocut untuk menghadapi hari Senin ini. Jadi dia menghadapinya dengan sebuah ke-cutenessan. Bisa kan semua orang harus punya mantranya buat hari Senin. Nah, yang gue mau tanyakan ke lo adalah sebelum kita nanya-nanya ke Detikers juga. Kemarin kan gue sempat kasih mantra ke lo ya. Lewat garam yang dicuci. Sampai sekarang masih berfungsi gak mantranya itu? Jujur kayaknya masih berfungsi ya. Masa? Jujur iya karena gue pokoknya di hari sebelum gue cuci tangan pakai garam itu, gue nggak ngerasa nih kayak hari ini buruk banget lah, wah bad banget. Terus tiba-tiba sampai sekarang ya gue masih melakukan itu kadang-kadang. Seriously? Jujur masih gue lakukan kayak misalkan aduh nggak ngapa-ngapain cuci tangan gitu masih gue lakukan sampai sekarang. Pakai garam itu. Masih garam Himalaya juga. Masih kebetulan. Karena ada yang gue lihat tuh garam Himalayanya di dalam toples itu udah mau habis ya. Tapi for the context Detikers, jadi gue nemu ada artikel gitu atau postingan kalau untuk menghilangkan yang namanya bad luck itu atau kalau lagi ngerasa bad luck gunakan garam dapur, tapi katanya tuh harus garam kasar sebenarnya. Garam dapur dicuci pakai tangan, dicuci pakai air. Cuci tangan pakai garam, pakai air, dibilas pakai air, udah clean. Nah, Pocut juga melakukannya. Betul. Dan kan kalau misalkan kita googling ya, kalau garam itu bisa buat mandi juga, buat ngebersihin negativity gitu loh di badan kita. Mandi pakai air garam. Nah setelah mengikuti berasa mau diungkep ya. Betul sih. Enggak, tapi setelah mengikuti mantranya Edo nih, gue jadi kayak googling tentang garam banyak banget nih. Oh ya? Salah satunya adalah itu mandi pakai air garam. Jadi manfaatnya bukan cuman buat badan, jasmani, rohaninya juga. Coba lihat deh, sumpah ada. Bentar. Jadi ada tertulis, jadilah garam dan terang dunia. Jadi gue baru
kembali menyadari bahwa seberfungsi itu, seberdampak itu guna garam buat kehidupan kita ya. Pantan disuruh tuh kita jadinya supaya seperti garam gitu Detikers biar berdampak. Dan ini dilihat-lihat juga nih, gue ambil dari hellosehat.com. Guna garam tuh banyak hal yang kayaknya mungkin Detikers juga nggak pernah sadari ini. Termasuk bersihin vas bunga, bisa bersihin mebel, bisa bersihin karpet. Hah? Serius, ternyata bisa ya pakai kuah sup, tumpahan minyak, red wine itu bisa dibersihkan dengan garam. So, terus bisa bersihin noda kopi dan teh di cangkir, bisa menyingkirkan bau apek dalam sepatu ya. Bukan dalam armpit tapi. Ya kalau itu coba deh sendiri. Apakah bisa? Terus bisa bersihin teflon. Ya. Bisa bersihin kulkas. Bisa mencegah cipratan minyak goreng. Kalian ini baru tahu nih? Iya, cipratan minyak saat menggoreng bisa menyebabkan luka bakar pada kulit. Betul. Lain kali, tambahkan sedikit taburan garam ke dalam minyak goreng di wajan sebelum mulai menggoreng makanan yang rentan menimbulkan cipratan. Oh, menarik. Tapi jangan terlalu banyak nambahin garam ke dalam minyak karena nanti masakannya jadi keasinan. Cuma supaya dia nggak meletup-letup tuh. Misalkan lo kalau masak terus pakai minyak goreng meletup-meletup, gitu, iya. Gitu kan. Lo pakai ini kan baju anti baja kan. Jadi supaya nggak terlalu effort, lo pakai si garam ini katanya. Terus bisa mengikis karat juga, bisa bersihin piringan besi, alat setrika, bisa bersihin noda makanan di baju, ngilangin noda keringat kuning di ketiak. Itu penting tuh. Noda keringat kuning di ketiak baju itu bisa diatasi dengan melarutkan 4 sendok makan garam dalam 1 liter air panas, terus rendam pakaian dalam air garam. Dan biarkan sejenak. Oh jadi lo lepas dulu bajunya. Iya dong, masa diginiin Pak. Tapi emang banyak banget fungsinya luar biasa garam ini. Terima kasih garam, terima kasih ya Dok. Iya, jadilah seperti garam Detikers. Betul. Nah sekarang ini saatnya kita mau nyapa Brigadir Ade. Karena kan kita mau ngecek nih apa yang terjadi di lalu lintas Jakarta saat ini. Coba jujur udah lama banget gak ketemu Brigadir Ade. Hai Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore Edo dan Pocut. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Edo dan Pocut gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Brigadir Ade udah ada rencana buat libur akhir tahun kah? Kalau ada mungkin boleh di-spill ke kita rencananya mau ngapain akhir tahun? Apa tetap kerja? Polisi lalu lintas ya. Seperti biasa. Seperti biasa ya, nggak usah ditanya kalau itu ya. Tetap siaga 1. Luar biasa. Oke, kali ini kita mau dengerin laporan dari Brigadir Ade dari katanya sore ini mau laporin dari 26 titik ya Brigadir Ade ya. Salah, 4 aja. Banyak ya 26, mohon maaf 4 aja. Soalnya TV-nya di belakang tuh banyak kelihatannya. Yaudah, boleh. Silakan laporannya Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan Pocut. Selamat sore Detikers, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok juga terpantau kondusif lancar. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan pemberlakuan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Tol Cilenyi akan menuju ke arah Cibiru terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Garut yang akan menuju ke arah Tol Cilenyi juga terpantau kondusif lancar. Dan kami menghimbau untuk antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum di kawasan ini dan harap bagi angkutan umum untuk tidak mengetem terlalu lama di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga masih terpantau kondusif lancar. Dan terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan traffic light Caritas, Palembang.
Arus lalu lintas dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Begitupun dari Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitar area perkantoran dan juga pertokoan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Oke, terima kasih Brigadir Ade. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih dari Edo nih, Brigadir Ade. Iya, nggak lengkap kalau ketemu Brigadir Ade, tapi kita nggak nanya yang ajaib-ajaib. Betul. Kita nanyanya sederhana aja. Brigadir Ade tahu apa saja manfaat dari garam, Brigadir Ade? Memberikan rasa asin pada makanan. Oke. Selain itu, yang aku tahu juga ada bisa dibuat mandi. Mandi Bisa tuh buat kegunaannya apa yang Brigadir Ade tahu? Yang aku baca sih buat kayak garam rukiah gitu ya. Oke, buat musir kayak makhluk-makhluk kayak pocut ya. halus dong gue. Halus ya. Halus dong. Iya. Iya benar, itu salah satunya Brigadir Ade. Dan dia bisa juga bersihin drainase air yang tersumbat rambut, bisa mencegah gulma tumbuh makin liar, bisa ngilangin noda keringat kuning di ketiak, banyak deh Brigadir Ade. Banyak banget fungsinya garam itu luar biasa. Biasanya ditebarin garam biar nggak ada ular. Tapi kalau itu mitos, iya. Brigadir Ade. Emang iya? Karena iya. ular tuh nggak takut garam, itu mitos. Okay. Jadi nggak benar ya. Pengetahuan baru ini. Pengetahuan baru ya. Ya Makasih itu Edo, mitos. luar biasa. Anyway, terima kasih sekali lagi Brigadir Ade atas laporannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat Terima bertugas kasih. kembali. Selamat bertugas. Salam presisi. Hai. Salam presisi. Luar biasa. Jadi Benar, punya itu info mitos. baru tentang garam. Tapi bener-bener banyak banget ya kayak tentang garam yang bisa dikulik kan dari segi kesehatan. Ya. Kesehatan jasmani rohani. Benar. Dan kayak yang lain juga bersih-bersihin sesuatu yang kita kayak apakah bisa ya, tapi kita coba aja ya di rumah ya. Dicoba ya nanti ya. Yang tadi udah gue sampein kayak ngilangin noda kuning. Iya itu buat anak bersihin sekolahan gulma tuh. gitu. Bisa. Iya kan? Aduh, Suka jangan lupa. abis dari sekolah kuning tuh ya. Kayak kamu kenapa? Iya aduh beli seragam lagi nih katanya kuning banget. Tenang, berani kotor itu baik. Muncullah iklan si itu. Ya. Enggak, kali ini kita kali ini kita ngarahin nggak sana. mau ke sana. Selain juga menjaga banyak hal, garam ini kita juga pengen menjaga kantong kita juga. Betul. Lewat investasi. Yes. Kali ini kita akan ngomongin investasi di pasar modal. Seperti apa hari ini perjalanan ISG kita, Detikers, kita akan melihat bagaimana perjalanannya sampai di penutupan. Sebentar lagi kita akan jelang, menit tapi lagi, kita betul. mau lihat dulu sentimen-sentimen market hari ini. Silakan. Yes. Itu dia sentimen-sentimen hari ini. Sebutin dong satu sentimennya apa. Sentimennya, kemudian tanya langsung Mbak Sheryl. There she is, Mbak Sheryl Tanuwijaya dari Investasiku. Halo Mas dan Mbak. Halo Mbak Sheryl, ini udah tanggal 16 masih kerja? Belum cuti? Iya, senasib kita kan. Sih. Tuh kan, pas banget ada Mbak Sheryl. Karena kalau misalkan gue yang ngomongin nanti Anabel. Oh iya, Ya kan? jadinya analisis ibu. Blablabla.
Jadi mendingan mumpung ada Mbak Sheryl-nya di sini kita langsung nanya langsung gitu loh, ya kan. Ya, takut gue nanti di screen record sama netizen terus bilang wah bicara tidak baik-baik Anda ya. Mbak Sheryl, ini hari ini IHSG bisa kita lihat di sini didominasi sama warna merah alias seharian berada di zona merah. Apa yang sedang terjadi Mbak Sheryl? Oke, nah kalau kita lihat bursa global di penutupan pekan lalu hari Jumat ya, mayoritas bursa saham global tuh dari Amerika, Eropa, Asia apalagi itu rata-rata di zona merah juga. Bahkan sampai di sore hari ini bursa regional Asia itu masih juga lanjut koreksi. Meskipun ya IHSG dengan pelemahannya 1% lebih, ini termasuk juga yang paling besar di antara Asia gitu. Tapi tetap kita nggak sendirian. Nggak sendirian, ramai-ramai. Hanya itu ada lagunya tahu Mbak? Apa tuh? Kamu nggak sendirian. Oh iya. Ya kan, Cut? Kamu tidak sendiri. Baru nyitain lo ya. Oke. Berarti yang lain juga ikut merah ternyata. Betul. Kenapa ini pada merah-merah kalau gitu? Oke. Kalau dari global ya, kita lihat ini kan menjelang FOMC meeting the Fed, menjelang keputusan berbagai bank sentral di berbagai belahan dunia, dari Eropa, Jepang, termasuk Indonesia juga ada rapat Dewan Gubernur di pekan ini, tepatnya di besok hari Selasa sama hari Rabu. Berarti duluan rilis BI ya daripada FOMC ya? Betul. Terkait soal ya apakah suku bunga ini akan dipangkas di Indonesia atau tidak gitu. Kalau The Fed 97% probabilitasnya akan dipangkas di hari Kamis subuh ini. 25 basis point. Kalau di Indonesia, kalau kita lihat survei konsensus Bloomberg ya, ini masih pro dan kontra di antara para analis gitu. Antara tahan dan turun. Iya, betul. Tapi kalau dari statement-statementnya Bank Indonesia ya, apalagi kondisi deflasi sudah 5 bulan berturut-turut, kita lebih setuju sama yang melihat potensi penurunan 25 basis point di BI besok, RDG BI besok. Apalagi hari ini juga pemerintah akhirnya sudah menegaskan soal kebijakan PPN yang naik dari 11 ke 12% tuh akhirnya jadi di tanggal 1 Januari nanti. Ya meskipun pemerintah juga untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakat ya, cita-citanya seperti itu. Kita lihat pemerintah memberikan sepaket ya stimulus ekonomi, meskipun kita lihat ini lebih condong membantu masyarakat menengah ke bawah. Tapi untuk menengah ke atas tetap saja ya bisa jadi tertekan konsumsinya kayak gitu dengan kenaikan pajak barang mewah dan PPN tersebut kayak gitu. Mereka duitnya banyak Mbak, tapi maksudnya apakah cukup berpengaruh ketika ada PPNBM, bukan PPNBM sih, nggak tahu ini nanti juga kita akan bahas apakah PPN yang katanya 12% ini hanya akan menyasar barang mewah sama dengan PPNBM, kan yang kita tahu PPN dan PPNBM kan beda ya. Kita lihat ini udah rilis ya daftarnya apa aja gitu ya. Nah kalau secara bantuannya nih, stimulus ekonominya untuk masyarakat ke bawah, kita lihat tuh bantuan pemerintah lebih ke bantuan kayak semacam sembako ya, barang kebutuhan pokok dan barang penting, Bapokting pemerintah singkat nih. Contohnya dikasih nih bagi-bagi minyak goreng minyak kita, tepung terigu, gula industri, pakan dan beras, lalu diskon biaya listrik rumah tangga, tapi yang dapat tuh listriknya 2.200 ke bawah. Kayak dicek ke rumah masing-masing. Dan kita juga lihat pembagian Bapoktingnya itu enggak seluruh rakyat Indonesia dapat semua, tapi tergolong hanya sekian belas ribu keluarga ya yang dapat. Jadi kita yang masih di antara kita tuh kelas menengah atas atau menengah bawah itu kan menjadi perdebatan juga ya. Tapi yang pasti kita tuh kalau beli barang-barang mewah, misalnya makanan premium, daging atau ada nih ya Wagyu, ada nih listnya ya. Itu akan kena gitu ya. Meskipun ya kita juga apresiasi untungnya
ada soal kebijakan PPh badan, PPh final 0,5%, ini akhirnya diperpanjang. Itu bagus. Itu yang kita suka UMKM ya. gitu ya. Cuman kalau soal diskon iuran jaminan pekerjaan ya, lalu ya detail-detailnya masih banyak yang perlu kita cermati lah gitu. Itu juga yang cukup mengagetkan. Udah tinggal berapa hari nih efektif hari kerja di Desember, sedangkan pengusaha harus adaptasi sama kebijakan baru ini. Kebijakan apa yang perlu didetailkan lagi dan diwanti-wanti sama para pelaku pasar, Mbak? Sebenarnya, dari paket kebijakan yang diumumkan tadi pagi. Oke, sebenarnya udah ada sih ini listnya ya. Tadi juga ada di YouTube-nya Perekonomian RI ya, kalau nggak salah channel YouTube-nya ya. Jadi yang dikasih stimulus ada PPN DTP properti, lalu juga electric vehicle, kendaraan listrik itu juga dapat, listrik rumah tangga dapat, lalu bahan pokok tersebut juga dapat. Tapi sayangnya bahan pokok hanya dapat 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya. Oke. Lalu kalau untuk angka detailnya yang dapat tuh berapa banyak, yang pasti tuh dilimitin gitu, nggak semua dapat ya. Juga tersedia kapasitasnya hanya ada beda-beda nih, kayak minyak goreng. Misalnya tuh ada tersedia limit 175.000 ton per bulan gitu ya. Terigu ada nih 6,66 juta ton. Ya tinggal dibagi aja kira-kira berapa warga yang dapat. Kalau kita lihat sih, kita hitung sekilas nggak terlalu signifikan gitu ya. Sebenarnya kan baik lagi, ini golongan masyarakat menengah bawah, menengah atas tuh sejauh mana gitu. Iya. Gitu sih. Jadi ya IHSG kita udah hari ini terkepung sama sentimen negatif dari global. Lalu ada kejutan juga terkait kenaikan PPN yang pasti jadi. Lalu yang ketiga, nilai tukar kita balik lagi nih ke Rp16.000 per 1 US dollar. Dan ini yang menjadi penekan bagi sektor-sektor yang sensitif sama nilai tukar. Contohnya kayak teknologi dan properti kayak gitu. Bagaimana dengan neraca dagang yang hari ini juga diumumkan oleh BPS? Hari ini neraca dagang kita kembali surplus sudah 55 bulan berturut-turut kalau nggak salah. Dan melihat kinerja ekspor dan juga impor yang dicatatkan oleh Indonesia sepanjang bulan November ini, kemarin ini, dan diumumkan sama BPS tadi pagi juga, ada sentimen juga kah ke para pelaku pasar? Oke, sebenarnya itu ibarat embun ya di padang gurun koreksi IHSG hari ini. Tapi sayangnya memang itu suatu hal yang positif. Bahkan capaian surplus neraca dagang kita kan lebih baik daripada estimasi gitu ya. Tapi sentimen yang negatif itu lebih dominan di pasar hari ini. Jadi ya marketnya semua sektor, bahkan nih sampai penutupan IHSG hari ini semua kompak berada di zona merah gitu. Makin menjauh ya dari proyeksi Mbak Sheryl dan teman-teman di 7.500. Minggu lalu sudah achieve ya target kita. Sudah sampai 7.530, bahkan dilebihin 30 poin. Benar. Tapi kan kita juga akan melihat nanti sampai akhir tahun seperti apa ya Mbak ya. Iya, tapi di bulan Desember itu sudah tercapai. Tetap positif ya. Anes, kejujuran yang sebenarnya saya nggak tahu. Dihitungnya itu apakah achieve targetnya itu pokoknya di bulan itu atau sampai akhir tahun? Misalnya waktu itu kan kita sebutkan di awal Desember. Di tanggal 2 Desember itu kan IHSG tuh koreksi ya. Koreksinya dalamnya kurang lebih seperti sekarang. Saat itu IHSG di closing di 7.041. Dan kita masih optimis tuh sama target IHSG kita di 7.500. Timernya angka tersebut akan dicapai paling tidak akhir tahun. Tapi ternyata nggak sampai akhir tahun, hanya sampai tanggal 11 Desember hari Rabu itu sudah tercapai. Gitu. Jadi kita lihat target IHSG kita untuk 2024 lagi-lagi sudah tercapai. Selain dari bulan September yang bahkan all time high sampai 7.900. Dan lagi-lagi kita kedua kalinya kita lihat 7.500 itu masih level yang masuk akal. Sehingga kita sudah cukup happy ya dengan capaian target tersebut 2 kali.
Bahkan dilebihin sampai ke 7.900 gitu ya. Memang kita sempat dari 7.900 kita naikin deh dikit ke 8.000 ya. Tapi kita lihat dengan kondisi yang penuh tantangan di pasar global maupun domestik, kita merevisi sehingga balik lagi ke target awal 7.500 dan sudah tercapai gitu. Oke. Mbak Sheryl, kalau dengan capaian ISG hari ini per hari ini di level 7258 nih, kira-kira sampai akhir tahun, apakah dia masih akan mengingat ini udah masuk ke high season ya? Betul. Udah pada orang liburan, bahkan udah mulai duluan cuti ini orang-orang buat belanja, buat liburan akhir tahun gitu-gitu. Apakah memang sentimennya akan lebih less likely untuk kembali hijau gitu, alias perdagangannya akan lebih apa istilahnya ya, lebih lesu gitu melihat kinerja ISG-nya, apakah lebih turun lagi nanti? Harusnya kalau besok BI benar-benar menurunkan suku bunga 25 basis point, ada peluang yang positif untuk IHSG on the way lagi nih ke 7.500 sampai akhir tahun gitu ya. Tapi ternyata kalau BI nahan, apalagi ada komentar hawkish dari The Fed soal proyeksi pemangkasan suku bunganya di 2025. Nah, itu kita lihat kecenderungannya menguji level support 7.000-an lagi untuk IHSG. Oke, sampai ke 7.000-an ya? Yes. Mungkin nggak sampai ke awal bawah Desember. 7.000. Kelihatannya enggak. Ya? Karena secara valuasi lagi-lagi kita masih yang paling menarik di antara yang lain. Di antara indeks-indeks global di bursa regional, bursa Asia. Apalagi kalau dibandingin sama bursa Amerika yang udah amat sangat besar valuasinya, sangat mahal gitu. Alright, yang pasti dalam minggu ini atau paling nggak dalam 2-3 hari ke depan, ISG akan diwarnai dengan banyak gejolak ya, sentimen, karena besok itu ada RDGBI. RDGBI besok tuh udah pengumuman ya? Oh Rabu ya? Rabu. FOMC juga Rabu, tapi kayaknya duluan BI ya. FOMC-nya Rabu mulai, Kamis subuh keputusan. Ya. Jadi sepanjang minggu ini banyak nih roller coaster. Just brace yourself, guys. Betul. Pasti uang THR mungkin ada yang dapat THR bulan Desember juga bisa lebih wise ya dalam menaruhnya, karena memang marketnya juga lagi banyak wait and see ya Mbak. Mungkin bisa dibagi-bagi, nggak semuanya 100% di saham. Di investasiku kan bisa juga invest reksadana, lalu juga obligasi. Apalagi obligasi nih, mumpung suku bunganya tuh lagi tinggi-tingginya, belum dipotong lagi suku bunganya. Nah itu justru peluang untuk pasar obligasi. Investasiku nggak ada rencana untuk menyusur ke pasar kripto juga Mbak. Sejauh ini kita belum, kita masih happy dengan 3 instrumen ini. Oke. Belum berarti bukan berarti enggak. Iya belum. Dong, nggak boleh bilang enggak. Iya benar-benar, belum. Baik. Karena itu tetap peluang ya, bisa dijadikan salah satu instrumen. Lagi happening banget sekarang kripto anyway. Betul. Alright, terima kasih banyak Mbak Sheryl. Thank you Mbak Sheryl. Kapan Mbak Sheryl mau rencana libur panjangnya? Sesuai tanggal merah. Sesuai tanggal merah. Oh gitu. Sama kayak ini ya, teman-teman dari NTMC juga. Gaspol terus sampai akhir. Kita bahkan 31-nya tuh masih bukan tanggal merah loh. 31-nya tuh bukan di weekend juga ya. 31 itu di weekdays. Jadi hari Rabu. Iya, jadi jangan kaget nanti ngelihat tanggal 31 udah akhir tahun orang-orang masih pada kerja gitu. Seperti benar. Yang di sini. Sorry aku libur. Aku libur. Pulang kampung dia soalnya. Pakai Zoom bisa kan? Tetap ada bekerjanya ya walaupun jauh. Ada sih WFH-nya bawa laptop saya kok, memang benar. Oke, terima kasih juga buat tiket semua. But don't go anywhere. Itu tadi adalah akhir dari market review, karena abis ini masih ada sesi lainnya. Ya kan Cet? Betul, makanya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sama Yay, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ada tambahannya tuh, maksudnya apa tuh Pak? Gak apa-apa, biar kayak kita sikat semuanya. Termasuk berita-berita hari ini yang trending juga kita sikat semuanya. Salah satunya ada apa Pak? Yang mana hari ini juga hari diumumkannya Pak Jokowi dan
keluarganya dipecat dari PDIP. Nggak perlu kita sebutin ya, karena semuanya yang dipecat ini adalah anggota keluarganya Pak Jokowi, benar. Ya. Yaitu Mas Gibran dan juga Bang Bobi Nasution. Ya. Akhirnya ada surat keputusannya nih guys dari PDI Perjuangan bahwa Pak Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution dan 27 kader lainnya dari partai itu dipecat begitu ya dari PDIP. Mereka bukan lagi kader PDIP dan ini dibacakan putusannya oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Yang mana isinya ini dalam video yang diterima oleh detik.com, Pak Komarudin menyebutkan bahwa saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Raka Buming Raka, dan Saudara Bobi Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan gitu. Kalau mau tahu isi SK-nya Detikers bisa dibaca nih di sini atau langsung ke Detik News saja. Di sana semuanya lengkap, bisa dibaca berulang-ulang kali bahkan. Betul. Ini kan dari politik ya nih. Sekarang nih yang paling penting adalah karena lagi hujan banget adalah banjir. Ya kan? Karena kita harus waspada tentang kebanjiran ini. Karena kemarin tuh sempat kayak hujannya bener-bener parah banget. Coba daerah yang lo lalui selama bermobilitas di Jakarta, ada nggak yang lo pernah menghadapi banjir? Yang baru-baru ini ya maksudnya. Apakah ketika lo lewat Kemang terus wah kejebak banjir, atau lewat Kemang enggak, cuman Buncit lumayan, Buncit tapi nggak ada sampai air tergenang. Banjir yang kayak banjir tinggi banget ya, cuman tergenang emang. Yang kalau misalnya mobilnya dimodif ceper-ceper sih punten. Iya. Kan? Lebih ke nggak banjir, mungkin lebih ke bejir ya. Betul Pak. Jadi BPBD Jakarta ungkap kendala atasi banjir rob, tanah turun laut naik katanya gitu. Jadi sejumlah wilayah di Jakarta Utara dilanda banjir akibat naiknya air laut atau rob. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan salah satu kendala mengatasi banjirop di pesisir Jakarta adalah penurunan tanah. Penurunan tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan memperburuk dampak banjirop. Tanah yang turun mengakibatkan kawasan pesisir Jakarta semakin rentan terhadap rob dan ini sulit diatasi tanpa perubahan signifikan dalam pengelola sumber daya air. Seperti itu katanya, apalagi sekarang kan lagi ada perubahan iklim juga yang jadinya hujannya sering ya kan, tanahnya turun, air lautnya naik. Ya banjir dong. Anak saya cantik. Gue yakin arahnya mau ke sana kan? Kemarin gitu kan. Anyway, gue baru ketemu sama Ayah Ojak. Oh iya, di mana? Iya, jualan mie ayam. Ke tempat mie ayamnya kali itu. Enggak, Jualan beneran yang jual mie ayamnya disebutnya Ayah Ojak. Namanya Rojak, terus dia disebutnya Ayah. Jadi Ayah Ojak. Jadi kita manggilnya juga Ayah Ojak. Jadi kayak dia ngomongnya kayak gitu nggak tapi? Bisa. Mie ayamnya satu. Iya. Mie ayamnya enak, harganya murah. Aduh. Salam ya buat Ayah Ojak, sehat selalu. Enak nggak tuh enak. ditanyain? Di Setiabudi, di belakang rumah sakit Mata Aini. Itu. Oh, oke. Ini modelnya tuh mie ayam gerobakan tuh macam-macam loh. Ada yang Jawa, sama ada yang apa satu lagi mie ayam Bandung, Jawa, yang gerobakan juga banyak modelnya. Kebetulan gue juga kemarin makannya bukan yang mie ayamnya, bihun ayam, tapi enak banget. Oke, enak banget jujur. Dicoba. Dan pokoknya, by the way gue juga gak bisa membedakan apa beda mie ayam Wonogiri, mie ayam Bandung. Jadi kalau misalkan mie ayam Bandung tuh lebih ke warna ayamnya lebih clean, nggak coklat. Oh gitu. Wonogiri itu coklat ada. Gitu ya? Gak mau ikutan. Gitu. Terus habis itu kalau misalkan mie ayam Wonogiri yang banyak di gerobakan itu tuh yang kayak mie-nya agak lebar-lebar sama kuahnya tuh coklat gitu. Ayamnya coklat juga. Manis gitu manis, ya. Manis ya betul. Bedanya di situ. Makasih loh bilang manis. Iya dong, selalu loh. Manis banget. Apalagi kalau bacain berita satu ini silakan. Itu dia. Ternyata ada pelantikan KPK, Detikers. Boleh gak tapi kita
baca ke berita yang udah saya ini nih sasar nih. Tiba-tiba pelantikan KPK. Nanti pelantikan KPK dibacain sama Pocet ya. Baik. Ini ada juga berita penting banget. Maksudnya salah satu momentum yang cukup monumental di Indonesia, yaitu di mana 5 narapidana dari Bali 9 dipulangkan dari Indonesia ke Australia, Detikers. Jadi ini mereka dipulangkannya hari ini. Di hari Minggu itu videonya dibagikan sama Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan. Ini udah beda ya sekarang, jadi bukan Menkumham doang, jadi ada imigrasi dan permasyarakatannya juga. Anyway, ada penandatanganan di situ. Jadi narapidana yang terdiri dari Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Sugach, dan Martin Eric Stephens. Mereka dipulangkan menggunakan pesawat, diantar menggunakan bus sebelum menaiki pesawat, dan sudah mendarat di Australia pagi tadi. Dan ini yang mendampingi mereka adalah pejabat Australia Lauren Richardson. Jadi Detikers mungkin pernah pada mendengar ada namanya kasus Bali 9 gitu ya. Narapidana Bali 9 ini yang sebelumnya juga diketahui tidak dikasih grasi sama Presiden Prabowo. Dan akhirnya memilih memulangkan mereka ke Australia karena Indonesia juga nggak pernah memberi grasi ke narapidana narkoba gitu. Udah itu. Pocet udah dapat KPK. Betul. Jadi ada berita hari ini, yaitu para pimpinan KPK terpilih tiba di istana jelang sumpah jabatan. Hari ini nih tanggal 16 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Para pemimpin Dewan dan Komisioner KPK terpilih mulai berdatangan pada pukul 12.30 hari ini. Jadi mereka datang satu persatu di istana, dan pimpinan KPK yang sudah hadir yakni Setio Budianto yang akan menjadi ketua. Hadir juga Fitroh Cahyanto dan Agus Joko Pramono. Adapun pengucapan sumpah jabatan akan digelar pukul 13.30. Berarti sudah terjadi ya, karena ini udah jam 4:30. Pengambilan sumpah jabatan itu disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Komisi 3 DPR diketahui telah memilih dan mengesahkan pimpinan dan Dewas KPK untuk periode 2024 dan 2029. Seperti itu. Selamat untuk para pimpinan KPK yang baru yang sudah dilantik, semoga amanah. Kita nantikan gebrakan-gebrakannya. Iya dong. Sikat sana sini. Pokoknya ditunggu gebrakannya sama satsetnya. Satsetnya penting gitu. Oke kalau gitu. Kita break dulu Detikers. Yes. Karena Pocet mau ke belakang dulu. Wow, saya ya Pak ya. Terima kasih. Betul sekali. Makanya tetap di sini di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Nah kali ini kita bahas sebuah isu yang lagi jadi diskursus banget. Betul. Sempat ada penolakan di mana-mana di masyarakat, di netizen, di media sosial gede banget bahwa suara untuk menolak yang namanya kenaikan PPN tuh terasa sekali kita dengar begitu. Tapi akhirnya pemerintah setelah mengumumkan kemarin UMP naik 6,5%, sepertinya lebih berani gitu untuk mengatakan bahwa PPN tetap harus naik. Dan hari ini sudah diumumkan sama teman-teman di Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, oleh Bu Ani, oleh Bu Erlangga bahwa PPN 12% segera berlaku di bulan Januari 2025 ya. Tanggal 1 langsung ya. Benar, per tanggal 1. Kita akan bahas itu elaborasi lebih dalam. Sebenarnya PPN ini nyasarnya ke objek pajak mana aja sih? Kita sehari-hari tuh akan seperti apa dampaknya, dan untuk aturan yang baru ini akan seperti apa pengenaan pajaknya. Kita akan ngobrol bareng sama orang yang tahu pajak dari A sampai Z. Betul. Pak Dhani Darussalam dari DDTC. Welcome to Detik Sore, Pak Darussalam. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah diundang di studio ini ya. Sama-sama Pak. Pak? Kabar baik Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehingga tadinya dapat tawaran bisa dari Zoom ya, dari mana? Dari online, dari rumah atau dari kantor, saya bisa ke sini. Iya, terima kasih banyak banget udah mau meluangkan waktu ke studio Pak Darussalam. Kita seperti yang tadi kita sampaikan ya Cut, bahwa hari ini pemerintah sudah ngumumin itu bersamaan dengan judul tema besarnya adalah paket kebijakan ekonomi. Diumumkannya PPN ini gitu. PPN jadi naik 12%.
Sebelumnya disampaikan narasinya adalah PPN ini naik cuma untuk barang mewah doang. Kemudian tadi dielaborasi lagi oleh Bu Ani, oleh Pak Erlangga bahwa ada nih beberapa objek pajak juga yang akhirnya tidak jadi kena gitu Pak. Tapi sebelum kita elaborasi soal PPN 12%-nya, boleh nggak Pak ceritain ke kita dulu sebenarnya PPN ini barang apa aja sih Pak yang wajib kena gitu? Oke ya, supaya nanti diskusinya clear gitu ya, dan kita mulai dari PPN itu barang apa sih kan gitu kan ya. Karena dalam banyak hal kita sehari-hari dikenakan PPN tapi kita nggak tahu PPN itu apa. Secara nggak sadar belanja barang apa menggunakan jasa apa kan di dalamnya ada unsur PPN. Nah sekarang PPN itu apa sih ya gitu kan. Jadi kalau secara secara konsep, secara teori menurut buku-buku yang ada lah gitu ya, PPN itu adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum. Artinya tuh barang apapun yang kita beli dan jasa apapun yang kita gunakan itu kena yang namanya pajak seperti itu. Jadi dan ini dibedakan dengan pajak konsumsi yang sifatnya spesifik. Spesifik itu artinya untuk barang tertentu ya. Misalnya kalau di kita itu kayak cukai lah ya, rokok gitu kan. Lantas biaya masuk, lantas ya turunannya dari PPN ini adalah PPNBM seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu sebelum nanti kita bicara lanjut. Jadi makanya kan kalau kita bandingkan dengan banyak negara, seharusnya PPN kita tuh netral. Artinya apa? Ya udah seluruh barang kena, seluruh jasa kena. Cuma ketika itu diterapkan di Indonesia, nah inilah orang Indonesia tuh seneng berbaik hati gitu kan ya. Karena PPN ada pengecualian. Iya, ada pengecualian. Karena PPN itu sifatnya itu dia regresif. Artinya misalnya nanti kena 12% atas barang apapun, yang konsumsi siapapun nggak peduli PPN, mau orang kaya, orang miskin, yaudah pajaknya sama-sama 12%. Berarti ini kan nggak adil. Nah, baiknya pemerintah selama ini yang menjadi ciri khas PPN Indonesia, kita tuh sebenarnya PPN yang pro pada masyarakat kecil. Makanya di banyak kasus itu PPN itu diberi pembebasan. Misalnya, jadi nggak semua barang kena PPN. Yang misalnya yang paling gampang adalah barang-barang kebutuhan pokok, beras, gitu kan, sayur mayur, buah-buahan, lantas telur, gitu kan, ikan, gitu loh. Ya, tidak dibebaskan, atau lagi ada istilah tidak dipungut ya. Sebenarnya serutang tapi tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah. Nanti kita bicara yang khas untuk yang PPN paket tadi pagi kan gitu kan seperti itu. Jadi sehingga jatuhnya adalah pemerintah tuh sebenarnya punya banyak potensi untuk menerima PPN ini sebagai sumber jadi PPN ini sekarang di banyak negara sumber penerimaan yang utama gitu. Tapi untuk masuk di Indonesia karena banyak tadi pengecualian sehingga PPN walaupun masih menjadi sumber penerimaan utama bagi penerimaan negara, tapi dia masih kalah dengan yang dinamakan pajak penghasilan seperti itu. Oh, masih kalah PPN. Iya, masih kalah, tapi di banyak negara itu udah ada yang lebih tinggi dari PPh itu sendiri seperti itu. Nah, jadi itulah ciri khasnya Indonesia. Sesuatu pajak yang tidak adil tapi ingin dibuat adil. Nah itu menariknya. Makanya nanti kita akan bicara lebih lanjut terkait dengan paket tadi. Menariknya di mana nih? Nah, seperti itu nanti kita obrolin lah ya. Masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya seperti itu. Nah kalau misalkan aktivitas atau objek yang kena PPN tuh apa aja? Kan tadi dari barang ya. Kalau aktivitas objek itu apa aja, Pak? Ya jadi kalau kita dengar tadi ya yang diumumkan oleh pemerintah ya, pada dasarnya PPN itu kan akan dikenakan atas barang dan jasa, istilahnya itu yang kena pajak gitu kan ya. Karena tidak semua barang dan jasa itu dikenakan pajak. Nah seperti itu. Nah tetapi karena tadi ya pemerintah ingin dalam hal ini bahwa bagaimana melindungi masyarakat kecil agar tidak terkena PPN yang sifat dasarnya memang nggak adil kan gitu kan. Makanya dalam perjalanannya terkait dengan paket yang tadi ada barang-barang tertentu itu dibebaskan. Misalnya tadi kita bahas ya barang kebutuhan pokok. Ini kan konsumsi masyarakat kecil seperti itu kan. Tapi kan memang kita nggak pernah mengenakan pajak ke barang-barang kebutuhan pokok ini. Pada dasarnya sejak PPN ini diberlakukan pertama kali di tahun 84 ya.
yang undang-undang dan efektifnya di tahun 1985 memang itu ya secara tradisional yaitu memang nggak pernah kena PPN gitu loh, seperti itu. Dan termasuk juga jasa, tadi kan saya bilang PPN itu kan atas konsumsi barang dan jasa. Nah jasanya misal jasa pendidikan, jasa kesehatan seperti itu yang secara tradisional memang nggak dikenakan seperti itu. Nah itulah yang akan diberlakukan di 2025 dan saya ingin tegaskan di sini kan Indonesia itu menganut single tarif. Jadi kan tadinya kan awalnya kan 10%, tahun 2022 naik menjadi 11%, 2025 naik 12%. Tapi kan kemarin kita sempat dengar isu kan yang 12% itu hanya dikenakan atas barang mewah saja. Sehingga ada dua tarif kan di situ kan, 11% dan 12%. Tetapi pagi tadi, hari ini kita sudah diklarifikasi bahwa kita tetap menganut 12%. 12% untuk semua barang kena pajak. Semua barang dengan nanti ada catatannya seperti itu. Nah, misalnya catatannya apa? Misalnya nanti ada barang-barang tertentu yang merupakan barang-barang pokok penting istilahnya itu ya seperti minyak curah, gula, untuk industri kan gitu misalnya itu tetap dikenakan 12%, tetapi yang 1% nanti akan ditanggung pemerintah seperti itu. Jadi kasih diskon. Ya apalah subsidi, diskon seperti itulah. Jadi tarifnya tetap 12%. Tarifnya tetap 12%, cuma tapi dibayarkannya 11. Yang 1% ditanggung seperti itu. Oke. Pak, nyinggung sedikit soal bagaimana perbandingan kita sama negara-negara lain gitu untuk pengenaan PPN-nya. Indonesia tuh bener nggak sih kalau kata orang kan kita lihat di media sosial atau netizen atau detikers juga banyak ngedengar atau ngeliat di media sosial bahwa PPN kita tuh termasuk yang paling mahal gitu Pak. Dan soal ini tadi bahwa di negara lain tuh emang PPN untuk semua barang Pak. Alias tidak seperti Indonesia yang menerapkannya barang-barang tertentu aja alias barang kena pajak ini. Ya, jadi kalau kita bicara tarif nih ya, tarif dulu. Sebelum kita masuk hari ini kan, kalau kita baca di berbagai media, termasuk di sini juga kan di Indonesia, bahwa isunya PPN kita tarif ya, itu yang paling tertinggi. Nanti kalau jadi di awal tahun 2025 ini menjadi 12%, itu sama dengan Filipina. Sama dengan Filipina. Iya, yang tertinggi di kawasan ASEAN ya. Saya masukkan di ASEAN ya. Itu sama 12% dengan Filipina. Tetapi kalau kita tarik lagi di dunia gitu ya, itu tarif tertinggi PPN itu 27%. 27 ada di negara-negara Skandinavia. Swedia. Ya, 27% gitu kan. Artinya apa? Kalau dibikin rata-rata dunia, itu tarif PPN itu sekarang 16%. Oh, rata-rata dunia. Rata-rata dunia. Cuma ketika kita bicara PPN, jangan lupa tadi Mas sudah singgung bahwa sebenarnya untuk membentuk suatu PPN, apakah PPN ini adil, apakah PPN ini pro masyarakat kecil atau tidak, itu ada 3 komponen. Pertama itu tarif. Kedua itu adalah batasan siapa yang boleh memungut atau tidak memungut PPN. Batasan kita ada 4,8 miliar. Artinya pengusaha yang kalau omsetnya di bawah 4,8 itu nggak boleh memotong atau memungut PPN. Nah di sini kan artinya bebas kan ya. Ketiga adalah masalah fasilitas. Nah sebenarnya kalau mau otak-atik kebijakan, Indonesia bisa aja nggak usah naik tarif PPN 12%, tetapi kita takutnya nanti batasan 4,8 itu diturunkan. Dulu kita 600 juta. Rata-rata dunia 1,6. Katakan Indonesia kasih 2M. Oke, kita nggak perlu naik tarif, bisa aja. Tapi nanti apa? Banyak akhirnya nanti perusahaan atau pengusaha yang diminta untuk mengumpulkan PPN. Akhirnya barangnya kena pajak. Jadi menurut saya ketika kita bicara PPN ini apakah inflasi atau apa menyebarkan inflasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, kita harus lihat dari 3 hal. Banyak negara yang tarif pajaknya di bawah kita, tapi batasan untuk dapat atau boleh memungut itu ya 1M. Jadi pilihannya mau mana kita gitu kan. Itu kan bisa dihitung. Jadi kayaknya pemerintah karena ini lagi-lagi pro yang 4,8 tadi yang agar perusahaan-perusahaan yang masuk kategori kecil menengah
itu nggak diberi kewajiban untuk mengungut dan motong PPN, ya kayaknya Indonesia bermain di 12% tarifnya aja yang dinaikkan. Dan fasilitas tetap dipertahankan ya. Karena fasilitas itu luar biasa loh. Potensi pajak yang kita hilang kalau kita tadi dengar paparannya tuh 265 triliun. Yang potensi pajak yang Indonesia rela untuk tidak mengenakan, yang katanya memang ini ditujukan untuk masyarakat kecil. Ini Pak Darussalam dan itu nggak sebanding dengan potensi yang 12% itu yang naik 1%, nggak segitu besar gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini kebijakan yang ya silahkan dipilih-pilih yang mana. Pak Darussalam mau bilang bahwa otoritas pajak kita menyasar pengenaan pajak ini ke masyarakat masih cukup relatif lebih humble daripada negara-negara lain. Ya bahkan tadi ya ada World Bank bilang kan, akibat dari kebijakan ini yang perusahaan yang itu hanya 99% yang nggak motong gitu. Jadi yang hanya kena tuh yang 1%. Perusahaan memang perusahaan yang perusahaan besar gitu loh akibat kebijakan ini. Oh yang 4,8 ini? Iya, yang sama fasilitas ya, semua yang terkait dengan PPN ini gitu loh. Termasuk banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu loh. Jadi sebenarnya apakah ini ya gara-gara ini tax ratio kita rendah terus gitu kan ya. Ya gitu. Jadi harus lebih galak lagi harusnya. Ya, tapi kita juga ya memang harus hati-hati karena tapi menurut saya yang bagus begini Mas. Harusnya pajak tetap dipungut tapi ada kepastian untuk dikembalikan lagi kan. Benar Pak. Nah itu yang penting. Nah kalau di banyak negara, contoh nih untuk PPN ya, itu istilahnya earmarking. Jadi misalnya nih di Italia 38,5% hasil dari penerimaan PPN, tarif PPN-nya dia 38,5% itu ditujukan untuk asuransi kesehatan. Seperti itu. Jadi ada bagian. Misalnya bisa aja nih kenaikan yang 1% nih dijamin untuk pada pihak yang terkena dampak ini kan gitu. Tapi di earmark dan dia tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain gitu. Seperti itu. Itu lebih bagus dan lebih bagus lagi nanti setiap apapun namanya sumbangan tuh harus ini uang pajak Anda loh sebenarnya. Jadi masyarakat biar tahu ya. Benar. Artinya apa? Artinya pajak yang kita bayarkan memang benar-benar terbayar gitu ya. Masalah ini kan selama ini nggak pernah ya yang itu. Makanya menurut saya sebenarnya hal-hal ini masyarakat akan rela bayar pajak kalau itu jelas. Dan itu harus narasinya juga jelas gitu loh. Ini uang pajak Anda, ini uang pajak Anda, ini uang pajak Anda, ini uang pajak kita, uang pajak kita. Konferensi pers APBN kita setiap bulan belum cukup Pak ya untuk bisa bayar itu ya. Setiap bantuan nih uang pajak Anda, kebetulan aja saya ngasih gitu. Tapi benar Pak, kalau kata Pak Darussalam bahwa tarif pajak tertinggi itu ada di negara-negara Skandinavia, dan di waktu yang bersamaan kita juga tahu bahwa negara-negara Skandinavia ini adalah tergolong negara-negara paling bahagia di dunia. Betul. Artinya dengan tarif pajak yang tinggi mereka bisa jadi negara paling bahagia di dunia, sementara kita yang tarif pajaknya segini justru negaranya sulit bahagia orangnya. Ada masalah kan? Berarti ada masalah. Iya, ada masalah di bagaimana pajak yang kita bayar itu benar-benar terasa ke kita Pak ya. Itu problem utama kita sekarang. Iya. Tapi jadi dari jenis tarif dan juga pengenaan pajaknya justru saat ini kita masih tergolong cukup humble gitu Pak ya. Humble lah. Makanya kalau makanya tax amnesty bisa sampai 3 kali. Dan tax ratio kita segitu. Takutnya kalau tax ratio kita ditinggikan kita makin teriak gitu kan. Iya. Karena ya segitulah kemampuan kita. Jadi kalau kita nuntut yang jalan bagus dan sebagainya karena tax ratio itu yang ideal kata IMF 15%. Kita kan hanya 10. Kalau tahun itu 10,31. Kita kan bergerak di 9, 10, 11. Iya. Jadi saya nggak tahu nih, tapi kan 15% kita akan sampai di tahun berapa Mas kira-kira Mas? Itu teman-teman di Kementerian Keuangan kayaknya yang bisa menjawab itu ya. Iya. Oke Pak Darussalam, kita masuk ke substansi 12% ini yang hari ini juga baru saja diumumkan gitu ya, udah ketok palu. Walaupun PMK-nya juga belum keluar Pak ya. Jadi apa aja Pak yang Bapak saksikan tadi? Apa aja sih Pak, walaupun PMK-nya belum keluar, tapi mungkin Pak Darussalam bisa jelasin ke kita lebih sederhana gitu buat ke Detikers. Apa aja jadinya yang benar-benar kena pajak 12% ini Pak? Oke, pada intinya kita menggunakan tarif tunggal. Yaitu semua barang dan jasa yang selama ini memang sudah dikenakan pajak 12%. Akan tetapi ada berbagai jenis barang dan jasa itu
diperlakukan berbeda. Pertama, dibebaskan seperti tadi barang kebutuhan pokok tadi kan ya. Kedua, apabila itu dikonsumsi untuk kebutuhan 3 tadi kan, minyak curah, industri gula, dan satu lagi saya lupa ya, itu tetap 12%, tetapi selisihnya 1% ditanggung pemerintah. Itu secara sederhana itu aja. Tepung ya Pak kalau nggak salah. Tepung ya, betul, tepung terigu. Tapi yang bahan pokok itu tetap 0 Pak ya? Tetap 0. Selama ini juga seperti itu. Benar, oke. Iya, seperti itu. Nah, jadi menurut saya perhitungan PPN kita tidak jadi ke multitarif. Yang tadinya kan mau diberlakukan 11% untuk barang-barang yang tidak dikategorikan mewah, tapi 12% untuk yang mewah. Nah, kenapa akhirnya 12% lagi nih? Nah, inilah yang menarik ya. Karena kalau yang saya lihat tadi adalah pertama untuk bagaimana APBN kita tetap sehat. Pertama dalam rangka untuk menyegar tax ratio yang menjadi target pemerintahan baru ini kan nggak kecil, 23%. Itu gede banget sih. Nah, kita nggak tahu lah. Kita sekarang ada di 10,31. Atau kalau di basisnya penerimaan negara kita di 13, kalau pajak kita 10,31. Jadi kedua, tapi pemerintah lagi-lagi terkait dengan PPN ini atas sesuatu yang tidak adil coba untuk memberi keadilan, dan itu nggak gampang. Makanya kalau dikaitkan tadi yang sudah saya katakan bahwa sebenarnya pemerintah punya diskresi atau hak untuk memungut, tapi itu nggak dilakukan, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok tadi, sehingga estimasinya tadi mencapai 225 triliun. Jadi secara sederhana seperti itu. Jadi sekarang bagaimana narasi pemerintah kepada masyarakat luas terkait dengan kenaikan 12% ini sebenarnya ya 2 tujuan itu. Dan yang menarik lagi nih Mas, kalau dalam bahasa istilah kan tadi istilahnya demi keadilan dan kegotong royongan. Nah, ada satu hal yang menarik. Tadinya barang-barang yang dikualifikasikan atau diklasifikasikan sebagai barang-barang premium itu tadinya nggak kena PPN Mas, tapi demi kegotong royongan dan keadilan akhirnya kena PPN. Misal yang tadi saya pendidikan yang super mewah kan gitu kan. Lantas jasa kesehatan yang VIP premium lah seperti itu kan. Yang tadinya nggak kena PPN Mas. Jadinya kena. Sekarang dijadikan kena 12% Pak ya? 12%. Untuk apa? Ya tadi keadilan, kegotong royongan. Kan pada dasarnya pajak itu prinsipnya distribusi alokasi kan, dari yang mampu kan, tidak mampu, dan hati-hati juga. Ternyata fasilitas yang tidak dibebaskan itu ternyata yang menikmatin banyak orang kaya loh Mas. Ya nggak salah, beli kebutuhan pokok semua juga beli kan. Iya. Betul. Akhirnya yang tadinya kita berharap untuk keadilan, tapi yang menikmatin justru salah sasaran. Nah ini PR besar bagi pemerintah. Ya, makanya secara teori sebenarnya udahlah, ini udah nggak adil. Jadi yang penting adalah bagaimana mengalokasikan kok Mas. Yang penting dipungut semua, bagi masyarakat dapat pajaknya berapa, ya udah kita tujukan ke masyarakat kecil yang tadinya kena pajak itu kan, bagaimana kita mampu. Jangan sampai ini dikecualikan, wah orang berpenghasilan tinggi juga, wah alhamdulillah nggak kena, kita kehilangan penerimaan. Yang penting penerimaan masuk, tapi lagi-lagi persoalan di Indonesia adalah alokasi. Alokasi. PR besar Bu Sri Mulyani juga. Ya tapi kita nggak bisa ke Kementerian Keuangan aja, karena ini kan pengguna APBN kita. Iya, makanya komitmennya adalah semua instansi siapapun juga yang menggunakan uang pajak, tolong dicap deh, ini uang pajak Anda, uang pajak Anda. Itu yang penting biar tahu kita masyarakat. Itulah persoalan menurut saya loh ya, Sebenarnya simpel. Pak Darussalam mau tanya dikit soal beda PPN dan PPNBM. Sebelumnya kan pemerintah bilang PPN 12% akan kena cuma buat barang mewah aja nantinya. Lantas apa bedanya PPN dan PPNBM? Bukannya itu masuknya PPNBM kalau memang itu dikenakannya buat barang mewah gitu. Ini maksudnya pemerintah gimana Pak?
Jadi ingin saya sampaikan bahwa PPN dan PBM itu dua jenis pajak yang berbeda. Tapi basisnya adalah pajak sama-sama pajak atas konsumsi. Ya. Cuma PPN BM ini kriterianya ya ditujukan atau yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Mungkin termasuk Mas kali ya. Amin aja deh Pak. Soon to be Pak ya. Kedua, apa Mas tujuan? Untuk status Mas. Jadi dia selektif. Kalau secara aturan penggolongannya dua Mas, kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor seperti itu. Kalau bukan kendaraan bermotor itu misalnya kapal seperti itu, rumah yang harganya 30 miliar ke atas lah gitu-gitulah. Saya lupa ya situ. Tapi yang saya konsumsi untuk status lah. Iya. Seperti itu. Istana apa ya? Tapi siapa tahu orang yang punya istana. Istana benar. Iya, jadi dia memang berbeda walaupun dari jenis pajak dan pengenaannya juga kalau PPN BM ini hanya satu kali pada saat produksi dan pada saat impor gitu. Seperti itu. Jadi dua jenis pajak berbeda dan tadinya kan rencananya 12% ini dikenakan bagi mereka yang beli barang-barang mewah yang tadinya ke PPN-nya 11%, tapi 12% nanti juga dikenakan PPN BM. Jadi PPN BM itu adalah pajak tambahan. Sifatnya menambah. Iya. Jadi selain kena PPN, kena PPN. Iya, BM dia kena juga. 2 kali ya di PPN-nya, lantas di PPN BM-nya. Seperti itu. Sama mau konfirmasi, berarti ini untuk objek pajak atau barang atau jasa yang kena PPN 12% nanti di luar dari yang sudah dikasih either itu dibebaskan pajak atau dikasih insentif 1%. Ini berarti yang kena 12% Pak. Layanan kripto itu masih kena apa ya? Fintech. Kayak layanan fintech begitu, orang pinjaman itu masih kena PPN. Nanti dikonfirmasi sekalian sama Pak Darussalam. Terus pembelian mobil bekas, LPG non subsidi, paket internet sama layanan-layanan jasa perbankan itu semua termasuk dalam kategori yang kena PPN Pak ya? Ya, jadi selama ini yang sudah memang kena PPN ya Mas ya. Jadi 12% gitu aja. Pokoknya itu aja Pak ya. Selama ini yang Anda merasa pernah kena PPN, semua kena 12%. Kecuali yang mendapatkan fasilitas. Fasilitas kan ada 2 Mas ya. Baik. Fasilitas dibebaskan, fasilitas tidak ditanggung tadi ya Mas. Baik. Nah, kalau buat rumah tangga nih Pak, perlu khawatir nggak nih kita tentang naiknya PPN ini? Ya, itu kalau kita baca pasti khawatir ya. Cuma kan pertanyaan lebih lanjutnya kalau di medsos kan, apakah ini tidak akan menimbulkan inflasi kan gitu kan ya? Daya beli. Satu, daya beli. Kedua, apakah ini tidak menghambat pertumbuhan ekonomi yang sedang kita kan lagi pertumbuhan ekonomi kita yang berharap tinggi. Minimal 8% Pak. Minimal ya, Pak. Itu kan pertanyaannya apakah nggak mengganggu yang 8% itu. Nah, cuma kita punya cerita nih Mas. Dulu kan tadi saya bilang kita kan pernah naik 10 menjadi 11% kan. Itu di tahun 2022 kan ya. Nah, kita lihat nih 2 faktor tadi. Apakah kenaikan yang 1% dulu ya 2022 dari 10 ke 11 itu menimbulkan inflasi atau tidak? Menimbulkan inflasi 2002 dan itu tertinggi sejak 2014. Masalahnya barang apa nih yang menjadi faktor penentu yang paling signifikan menyebabkan inflasi? Ternyata adalah bahan makanan dan satu lagi itu saya lupa ya. Transportasi publik. Faktanya kan nggak kena PPN Mas. Artinya apa? Faktanya nggak kena PPN. Kalau terjadi inflasi berarti bukan kontribusi PPN-nya kan? Iya, itu seperti itu. Nah, dikonfirmasi lagi pertumbuhan ekonomi. Faktanya 2022 itu pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sejak 2014. Padahal itu baru naik loh PPN 1%. Padahal baru habis recovery setelah COVID juga. Ya, makanya kalau disuruh milih nih Mas ya, mau kalau mau sama-sama naik ya, kita ada 2 pilihan jenis pajak. PPH atau PPN. Pajak penghasilan atau pajak pertambahan. Yang dinaikin maksudnya? Iya, kalau mau dinaikin ya, kita mau milih yang mana. Ternyata kalau secara ekonomi, itu PPN itu relatif lebih sedikit untuk mendistorsi ekonomi. Daripada PPH. Seperti itu. Makanya ketika terjadi COVID,
banyak negara fokusnya ke PPN, di utak-atiknya PPN. Karena apa? Dia kalau di utak-atik dia juga fakta, dia yang paling cepat recovery jenis pajak ini. Yang lain belum tumbuh, dia udah tumbuh sendirian, Mas. Makanya di sekarang tuh PPN itu adalah mesin uang. Karena orang takut gajinya dipotong daripada kalau Mas PPN langsung kena digaji, Mas ya. Iya, sehingga langsung. apa? Gimana mau konsumsi? Iya benar. Kalau PPN kita bisa milih-milih, Mas ya. Penting gaji kita jangan dipotong dulu dong. Beli makanan yang nggak kena PPN aja gitu ya. Bisa, kalau gaji kan berarti semua harus dipotong. Kalau gaji kita nggak dikasih pilihan. PTKP. Kalau PPN kita dikasih pilihan seperti itu. Bahasanya masih bisa diakal-akalin ya kan. Benar kalau PPN. Oh gitu Tapi Pak benar-benar. ya. Oh, Lebih sedikit iya. distorsi buat PPN daripada Ya, PPH. itu fakta. Terutama itu dikonfirmasi ketika COVID kemarin. PPN itu yang paling cepat pulih setelah COVID, jenis pajak yang paling cepat pulih. PPH itu lambat tumbuhnya lagi. PPN itu dari negatif bisa jadi positif, cepat banget. Dari kontraksinya ya, seperti itu. I see. Jadi sebenarnya tuh seberapa relevan nih Pak kayak PPN 12% kita nih sama ekonomi kita nih buat menggerek ekonomi Indonesia ini? Ya kayaknya 12% itu jalan tengah lah ya. Jalan tengah. Jalan tengah. Kita punya pilihan PPH atau PPN. Oke. Keterbatasan kita kalau mau naik ya, ya kita berharap tadinya kan masyarakat tidak mau naik. Pilihan juga, cuma takutnya kalau PPN yang diutak-utik nanti batasan tadi Mas, yang 4,8 M, karena rata-rata dunia 1,6. Atau jangan-jangan nanti fasilitas pembebasan itu dikurangin gitu Mas. Oke? Karena itu gede loh, subsidi yang diberikan 265 triliun itu gede. Jadi tinggal milih aja. Seperti itu mau batasan omsetnya, atau fasilitasnya, atau tarifnya. Kalau saya mikir-mikir, mungkin PPN nggak naik pun nggak apa-apa, tapi nanti takutnya diutak-utik yang dua tadi Mas ya. Atau mungkin PPN turun kan secara undang-undang boleh sampai 5%. Cuma takutnya nggak ada pembebasan, nggak ada fasilitas pembatasan, karena inti konsepnya dunia itu seperti itu PPN, netral. Nggak ada tuh fasilitas, nggak ada tuh batasan, semua barang dan jasa itu secara umum istilahnya. Kalau mau spesifik, ya Anda pakai cukai, Anda pakai biaya masuk gitu. Pakai PPNBM gitu. Itu teorinya. Jadi ini menurut saya bukan yang the best, tapi inilah yang second jalan best. tengah. Sejauh ini lumayan win-win ya berarti win-win. Ya nanti Darussalam. yang penting bagaimana kita menarasikan. Itu yang masalah di Republik ini. Bagaimana rakyat merasakan pajak. Sehingga saya punya secara sukarela untuk bayar pajak, bukan pajak yang dipaksa untuk bayar. Iya. Ya tadi kan Skandinavia pajaknya tinggi tapi bahagia, bingung kan? Benar. Kenapa kita nggak bisa? Benar. Karena dirasakan benar. Jadi mau kenaikan kalau saya semua kebutuhan saya ditanggung, ngapain saya nggak peduli lah. Dan kita belum mendapatkan bukti itu Pak ya, bahwa pajak yang sudah ditarik ini mendapatkan dirasa bermanfaat cukup baik gitu ke kita lagi. Cara narasi komunikasinya kita belum pas. Narasi. Ya tadi saya bilang, udah tempel aja misalnya nanti barang-barang kena bebas pajak, tempel dicap kan gitu kan. Anda beli tanpa pajak loh, sebenarnya bisa dipajakin. Itu salah satu bentuk pendekatan yang bisa dilakukan. Iya, biar langsung dirasakan gitu. Biar kelihatan di mata. Pak, sorry. LPG aja udah dibikin ini buat orang miskin, tetap orang kaya beli Pak. Nggak bisa kayaknya gitu. Nah, makanya yang fasilitas seperti itu memang secara administrasi akan susah. Kita nggak bisa jamin tepat sasaran. Makanya tadi kan di awal saya bilang maksudnya baik tapi salah sasaran kan. Ternyata PPN yang dibebaskan tuh ternyata banyak dimanfaatkan oleh orang kaya kan. Betul. Iya benar. Ya, seperti itu. Pak Darussalam terakhir, berkaca dari kebijakan pemerintah di tahun 2022 menaikkan PPN dari 10 jadi 11, dan setelah melihat dampaknya buat ekonomi, kira-kira dari proyeksinya Pak Darussalam dengan kenaikan di 2025 menjadi 12%, akankah cukup relevan buat rencana pemerintah untuk naikin pertumbuhan ekonomi? Ya. Apa yang harus diwaspadai Pak? Dan apa yang harus diwaspadai? Ya, jadi
kenaikan menjadi 12% itu pun menurut saya secara penerimaan juga nggak signifikan ya. Tetapi penerimaan nggak signifikan, tapi implikasi sosialnya udah seperti ini kan ya. Itu kita juga harus hati-hati. Jadi yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat itu trust dengan pajak itu sendiri. Ini yang jauh lebih penting. Nah, masalah trust lagi-lagi yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita memberikan narasi. Saya kok yakin kenaikan 12% ini nggak akan seramai ini kalau narasinya dari dulu pas. Ya, bukti negara-negara tadi kan naik sepanjang kesejahteraannya dijamin, ditanggung, tepat sasaran alokasi pajak. Itu yang jauh menurut saya lebih penting dari hanya sekedar pertumbuhan ekonomi itu sendiri seperti. Jadi menurut saya bagaimana sekarang menjaga kepercayaan masyarakat. Ya, sekarang kita simpel-simpel aja deh ya. Kita tuh sekarang orang banyak nggak tahu pajak, disuruh bayar pajak. Coba, itu masalah besar kita. Pajak itu bisa dipungut dengan gampang, tidak terlalu banyak protes kalau orang paham tentang pajak, paham alokasi. Jadi masalah pajak kita tuh ada sebenarnya pajak itu bisa dipandang dua sisi, bagaimana memungutnya dan bagaimana mengalokasikan. Jadi kita harus tahu kenapa kita harus membayar pajak, misalnya 12%. Kita harus tahu bagaimana alasannya apa. Kedua, bagaimana saya menikmatin atas itu atau alokasinya. Itu dulu deh seperti itu. Jadi menurut saya kalau secara teori ke pertumbuhan pun tidak cukup signifikan, tapi yang cukup mengganggu adalah cuma naik 1%, tapi implikasi sosialnya ini. Tapi menurut saya ini baik. Karena apa? Orang jadi akan mulai sadar pajak kan gitu. Ternyata pajak, nah itu kan yang harusnya dibangun terus. Jadi mungkin tuh dari saya kalau ini tadi pertanyaan terakhir. Pak, mungkin dari tadi kita lebih ke tendensi atau menekan gitu ya, bagaimana otoritas pajak atau pemerintah bisa memberikan rasa ikhlas gitu untuk memberikan pajak. Tapi mungkin biar orang-orang juga ikut sadar, Pak. Mungkin dari Pak Darussalam bisa share apa yang paling dirasakan dengan pajak yang sudah diberikan dan give back dari pemerintah untuk masyarakat, yang dari pengalaman Pak Darussalam apa yang bisa di-share? Ya, saya cuma ingin sampaikan negara dimanapun sekarang ini ya, negara Timur Tengah pun juga sekarang udah mengut pajak, tadinya enggak. Negara tidak bisa hidup tanpa pajak, itu udah pasti. Sumber utama penerimaan kita adalah pajak. Totally dengan berbagai jenis pajak yang ada, baik pemerintah pusat atau penerimaan bukan pajak, sumber daya alam tadi, itu 80%. Tanpa pajak negara Indonesia sekarang nggak ada, itu aja pasti. Makanya yang harus diperhatikan, begitu pentingnya pajak, tetapi diskursus atau apapun tentang pajak itu sepi. Seolah-olah pajak itu telah memberikan kontribusi 80%, tetapi tidak pernah didiskusikan, tidak pernah dipelajari secara akademis dan sebagainya. Dan itu terbukti, jurusan perpajakan di kampus pun juga sedikit di Indonesia. Tapi sepi nggak, Pak? Dan memperlakukan lulusannya juga sedih kita gitu kan. Contoh, kita lulusan pajak tidak bisa untuk langsung menjadi konsultan pajak, harus ikut sertifikasi dan jadi menurut saya ayolah kita mulai ini 12% itu dijadikan momentum menurut saya ya, untuk membenahi ini loh, kontribusinya 80% loh Mas, luar biasa. Tapi pajak nggak diperlakukan seperti 80%. Nah itu menurut saya. Siap. Mudah-mudahan 20.338 orang yang sedang menonton ini bisa menambah literasi dan juga rasa kebersamaannya ya terhadap pajak yang sudah dibayarkan. Ya, boleh saya ngomong? Ya, boleh Pak. Selama ini kan
orang bijak taat pajak kan selalu. Iya, betul. Tapi saya boleh nggak nuntut satu lagi? Gunakan uang pajak kita dengan bijak. Oh, itu juga penting, gunakan. Jadi sama gitu kan? Iya, setara. Iya. Setelah saya bayar pajak, Bapak Ibu bayar pajak, kita boleh nuntut dong. Gunakan uang pajak kita dengan bijak. Jangan asal-asalan kan gitu. Iya, super. betul. Jadi nggak cuma orang yang harus taat bayar pajak, Iya. tapi juga pajaknya harus digunakan dengan bijak. Ya. Gitu Pak ya. Iya. Luar biasa Setuju, sekali. setuju. Harusnya terakhir tadi Pak Darussalam manggilnya paham gitu. Jadi pakai kata-kata hari ini gitu. ya. Oh iya benar-benar. Boleh nggak Pak? Kita ulang lagi Pak. Apa? Jadi Pak Darussalam bilangnya, Pak kita minta kata-kata hari ini. Iya. Terus Pak Darussalam pakai dengan kata-kata itu tadi bahwa orang-orang bilang orang taat bayar pajak, tapi harusnya gini. Iya. Terakhirnya bilang gini Pak ya, paham gitu Oke Pak ya. ya. Oke. Silakan. Boleh, Pak. boleh. Sekali. Oke ya, ini Pak, silakan. Pak Darussalam kata-kata hari ini. Ya, selama ini kita selalu diminta orang bijak taat pajak. Tetapi setelah kita bijak, kita pun minta uang pajak dibelanjakan dengan bijak. Paham? Nah, Wah, keren luar biasa. Keren. Itu keren. nanti Terima kasih dipotong. banyak, Pak. Banyak tuh bersebaran di TikTok pasti habis itu. Keren luar biasa ya. Terima kasih Itu banyak Pak penting. Darussalam. Terima kasih banyak. It's an honor untuk Pak Darussalam bisa nyampe di studio ini dan ngobrol Yes. bareng sama kita. Kalau mungkin tadi kita via Zoom kayaknya nggak akan Iya, seluas ini betul, ya, secair betul. ini. Ya, sehat Terima selalu Pak kasih. Darussalam. terima kasih Terima kasih Pak. dikasih kesempatan Sama-sama Pak Darussalam. untuk berbagi di sore ini. Siap. Siap. Kita kawal terus sampai rasio pajak kita jadi 23% tadi Ya. Pak ya. Sampai berasa banget asuransinya dan lain-lain, boleh kan? Iya betul. Boleh ya? Boleh kan itu? Kita boleh menuntut ya? Benar, kan kita bayar benar. pajak soalnya kan. Benar, kalau udah taat Ya. boleh nuntut. Mm-mm. Terima kasih Detikers, tapi jangan kemana-mana karena kita masih akan mengudara sampai jam 6 sore nanti. Ada Yes. banyak amunisi menarik lainnya yang akan kita bagikan. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes, balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita nggak keluar ya? Kita mau keluar kan ini? Bukannya hari ini hujan? Iya tapi hujan nggak? Hujan. Oh, Soalnya Bollywood. biasanya jam segini kamera kita tuh cuma ada 1 Detikers. Nah ini masih ada 3-3-nya di depan. Berarti kita masih kayak, sini. Bergerak nggak? Bergerak nggak lo? Nah, Pocut. Masih ada kameranya, gengs. Kita tapi masih ada berita-berita yang mau kita bacain nih, Yes. Salah satunya adalah utang pinjol di balik percobaan bunuh diri orang tua yang tewaskan balita di Kediri. Ada lagi nih pinjol-pinjolan ya. Jujur, nah ini keluarga di Kediri melakukan percobaan bunuh diri dengan cara minum racun tikus. Pemicunya diduga karena tidak tahan dengan teror pinjol. Kejadian ini terjadi di Dusun Sumberrejo, Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Melakukan upaya percobaan bunuh diri hari Jumat kemarin tanggal 13. Keluarga tersebut terdiri dari suami berinisial D, 31 tahun, M 29 tahun dan 2 anaknya yang berusia 5 dan 2 tahun gitu. Jadi anak terakhirnya tak terselamatkan dan meninggal dunia, sedangkan 3 anggota keluarga lainnya masih bisa tertolong dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Waduh. Jadi berdasarkan keterangan kemarin terhadap M, istri D, utangnya sebesar 15 juta. Namun setelah keduanya mengetahui anaknya nomor 2 ini meninggal dunia, keduanya shock. Gitu. Adapun keluarga ini ditemukan dalam kondisi lemas oleh warga. Warga curiga rumah keluarga ini tuh tertutup. Jadi pertama ada laporan salah satu warga yang rumahnya masih tertutup. Saat didatangi sudah ada keluarga yang lain dari Mojo, sudah dibuka gitu kata kepala desa Manggisnya. Jadi curigalah ketika rumah tetangga Anda tuh kok tertutup terus gitu ya. Iya. Kali-kali sapa gitu. Betul. Tapi itu pentingnya bertetangga kan, Bener. ya Lo akrab kan. gak sama tetangga lo? Oh, kalau di rumah ya.
Apalagi kan kebetulan saya sering keluar pagi tuh ya kan, olahraga pagi. Biasanya mereka tuh pada kayak di luar ngapain kayak Selamat olahraga. pagi Pak gitu kayak. Pokoknya entah kenapa pada suka banget buka pagar gitu loh. Iya, Jadi yang iya. kayak harus yang kayak gitu. Atau kayak bawa jalan-jalan anjingnya tuh biasanya Iya. tetangga-tetangga gue tuh pagi-pagi jam 6 kan. Nah kalau kebetulan di apartemen sih tidak. Kayak. Sebelah ada teman baru aja nggak tahu saya. Tapi apartemen di Indonesia tuh gitu sih ya, Iya. sama tetangga-tetangganya tuh nggak kenal gitu. Iya, soalnya tuh nggak ada RT RW-nya. Sebenarnya Benar, ada, benar. cuman kayak buat apa sih? Sebenarnya ada. RT RW di apartemen Di itu. apartemennya, jadi per lantai tuh di tempat gua ada, cuman kayak ya udahlah buat apa sih masuk ke grup itu gitu loh, buat apa sih gitu. Kadang-kadang tuh masih kayak Padahal gitu. itu gunanya justru ya. Cuma takut ya? Cuman Iya paham sih. gitu. Ini tadi gara-gara pinjol akhirnya bunuh diri kalau di Ciputat. Dan itu Ya. tadi di Kediri ya. Kediri, betul. Di Kediri. Di Ciputat juga ada satu keluarga tewas di Ciputat karena salah satunya suami diduga terlilit pinjol katanya. Ya. Jadi ini masih dilakukan penyelidikan Detikers soal kasus satu keluarga tewas di Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Katanya, keterangannya ini suami korban sempat bercerita terlilit pinjol, kata keterangan warga. Nah, dalam kasus ini ada 3 korban yang berinisial AF, YL, dan AH. Jadi ada suami istri dan juga anaknya. Dan diduga oleh polisi korban ini bunuh diri. Belum diketahui motif bunuh dirinya yang melibatkan satu keluarga ini. Tetapi itu tadi kata keterangan dari warga bahwa suaminya sempat cerita curcol bahwa sempat terlilit pinjol begitu ya. Saat ini penyelidik sudah melakukan serangkaian oleh olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan forensik juga sudah sedang diperiksa juga sejumlah saksi dan jasa korban ini ditemukan kemarin hari Minggu jam 11 siang. Ditemukan ini untuk pasangan untuk YL dan AH yaitu dan anaknya ya ditemukan dalam kondisi terbaring kaku, sementara korban AF ditemukan dalam kondisi tergantung di dapur. Wow. Astaga. Sorry. Kita analisis dikit. Ada atau detektif Conan dikit. Silahkan. Ini kan ditemukan dalam kondisi terbaring kaku nih yang YL dan AH. Ya. Satu lagi kondisi tergantung di dapur. Kenapa YL dan AH bisa terbaring kaku ditemukan? Bunuh diri juga kah? Mungkin bunuh dirinya caranya beda. Beda ya? Kayaknya caranya beda. Tapi yang pasti polisi bilang ini korbannya bunuh diri ya, keterangannya. Iya. Gitu Detikers. Ya ini jadi salah satu bukti lagi atau peringatan lagi, alarm buat kita bahwa jangan main-main sama yang namanya pinjol, apalagi pinjol ilegal ya. Betul. Kalau nggak bisa bayar bunganya soalnya harian dan cukup memberatkan buat masyarakat, apalagi yang ilegal. Jangan sampai. Jangan. Tapi jujur salah satu keluh kesah gue adalah kan ada beberapa aplikasi gue yang nggak bayar, ya kan? Kenapa sih Cut? Ada masalah apa sih? Enggak. Kayak tau kan kalau aplikasi gratis kan ada iklannya ya. Oke, ya. Iya kan, karena gue nggak bayar bulanannya, jadi gue gratis. Jadi ada itu tuh iklannya. ada 3 iklan, bisa-bisanya semua iklannya pinjol. Pinjol. Terus kan ada tulisannya not interest kan, terus gue cetek Klik. tuh. Masuk dia justru. Satu hari enggak iklannya games yang lain, oke lah ya yang bisa dimainin gitu loh. Besokannya balik lagi, kayak boleh nggak iklannya? Ini bener-bener mau apapun ya, mau kayak aplikasi ngedit video. Aplikasi game gue kan suka main game nih. Game gue juga jadinya iklannya pinjol juga. Sama gue kan suka ini nih nonton yang sinetron di Instagram tuh. Oh iya, tiba-tiba sinema apa sih? Bukan real short. Oke, iya, oke. Ini. Nah, itu juga masa iklannya bisa-bisanya gue harus nonton ya. Kalau mau nonton 10 episode, gue harus nonton 20 iklan. 20-20-nya pinjol. Tapi lo tahu kan kalau iklan-iklan yang muncul ke kita itu karena algoritma. Lo mencari apa di browsing? Gue bener-bener gak tahu, tapi itu tuh sering banget kayak di Instagram gue tuh suka muncul terus. Masalahnya ya misalkan gue tiba-tiba ada iklan nih. Ini gue juga gak ngerti kenapa ya. Tiba-tiba ada iklan, gue ketik, gue mau skip gitu. Lah malah masuk. Lah kan marah ya. Oh ya ngeklik dia jadinya malah justru. Kenapa ya? Itu sebuah kayak, kan gue maksudnya mau tiba-tiba muncul di story gue kan, gue pencet samping ini kan harusnya set. Iya. Dia masuk
Iya itu tiba-tiba Google Ads. udah ada email gue di dalam situ, gue sampai kayak Mungkin Caca juga ke Komdiji ya, bahwa iklan-iklan yang masuk itu dari Google Ads itu bolehlah jangan sampai ada iklan pinjol ilegal lagi. Tapi ini nggak ilegal sih ya. Gue nggak tahu ilegal apa enggak bisa bedain. Nggak mungkin iklan pinjol legal masuk ke Google sih. Serem banget. Gue nggak bisa bedain, tapi ya kalau tapi belum sampai yang lo klik terus habis itu lo apply kan? Belum. Gue langsung keluarin. Nggak sengaja ngeklik tapi apply. Tapi kadang-kadang tuh ada yang menarik banget ada iklannya. Niat, ya? Jadi gue tontonin sampai habis. Gue bener-bener kayak ada yang iklannya 1 menit, jadinya kayak sinetron gitu loh. Bagus dia. Gue bener-bener tontonin yang kayak iklannya kayak gini, menarik juga ya. Kayak bener-bener sinetron yang kayak kamu kenapa? Aku pusing banget nih karena aku harus ini. Tenang. Terbawa suasana. Iya. Gue tontonin. Mungkin karena gue tontonin sampai habis. Bisa di skip malah. Bisa. Mungkin iya. Jadi dia baca, ini orang senang ternyata sama iklan. Gue kasih loh. Jadi kalau iklannya kayak yang cuma 15 detik, gue kayak langsung skip. Yang kalau gak ada ceritanya. Yang ada ceritanya gue tonton sampai habis, soalnya lucu-lucu banget orangnya. Sumpah, yang kayak bisa kaku-kaku banget gitu ngomongnya. Iya. Aku tidak suka hal ini terjadi. Loh, kamu kenapa? Ala-ala dubbing sinetron ya. Dubbing seru loh, lo tonton deh. Lo tonton satu deh. Enggak, makasih karena sekali gue tonton pasti gue akan it's gonna be coming back to me. Jujur ya lagi, mohon maaf kenapa gue suka banget nonton itu ya. Tapi ya udahlah, kan gue emang anaknya suka nonton gituan ya. Lihat dari gue tontonannya real short. Dan kita harus ditonton iklan itu kan. Mana sih yang di Instagram itu? Itu di Instagram? Enggak, itu di aplikasi. Jadi harus ada aplikasi satu, lo download. Itu isinya sinetron bagus banget. Itu aplikasi ilegal apa? Enggak, beneran. Enggak, sinetronnya itu di platform yang legal atau? Legal. Masalahnya kalau misalkan gue bayar, gue waktu itu bayar. Mahal banget 300.000. Nggak nyampe. Buat nonton doang nih 300.000 kan. Masalahnya nggak nyampe 6 jam udah habis nih kredit gue. Si 300.000 itu, jadi ya gue tonton aja kan mendingan. Nih lo harus lihat. Tapi ini seru-seru banget. Ini nama aplikasinya ini. Sinetronnya banyak banget tuh. Cakep-cakep. Itu aplikasi sendiri. Aduh maaf banget. Ini di Instagram akunnya ini. Ini akun di jadi tinggal di-download gitu. Nah, aplikasi itu. Iya. Sinetronnya dari Indonesia doang. Enggak ada yang dari Indonesia. Enggak. Cuman dari US doang. US aja sinetronnya ini. Tapi seru-seru banget. Ada Maria Belen gak? Ada yang modelan kayak gitu, tapi dewasa. Enggak, tapi Maria Belennya udah dewasa. Udah gede gitu. Yang udah gede yang kayak, mau jadi perempuan ini ya. Jadi gue tonton tuh 20 iklan pinjol itu. Gara-gara daripada gue bayar 300.000. Jadi gue tiba-tiba diemin aja kayak, nonton iya. Tapi seru. Lo harus coba, please tonton satu. Nanti. Kenapa? Cara enggak, gitu. Dia harus pakai kode, nggak bisa langsung real shorts. Demi apa? Nggak bisa. Handphone gue kayaknya kalau misalnya gue ngomong apa langsung ada iklannya. Enggak. Bukan. Aduh. Menarik sih, nanti gue cobain ya. Iya, tapi yang pasti itu Detikers jangan sampai kejebak yang namanya pinjol itu ya. Mungkin pinjol jadi salah satu iklannya. Sebenarnya there's nothing wrong about minjem ke pinjol. Betul. Legal ya, itu bicara yang legal. Nggak ada yang salah dengan pinjol legal itu alternatif pembiayaan yang justru memudahkan kita untuk bisa dapat modal dengan cepat dan bisa jadinya ngembangin bisnis kita. Tapi jadi berbahaya kalau misalnya ngutang tapi bukan buat hal-hal yang produktif alias impulsif gitu. Betul. Kan katanya Gen Z sekarang banyak tuh yang kayak gitu kan, buat lifestyle. Buat lifestyle, buat konten, buat status sosial di internet. Iya. Buat makan-makan fancy, baju-baju branded, jangan ya gengs. Menurut lo apa tanda-tandanya seseorang itu posting hanya untuk buat konten, bukan yang benar? Apa tandanya? Too good to be true kah? Kalau menurut gue jujur gue tuh ada di momen kalau misalkan itu gue ngelihatnya nih orang ngepostnya tuh sering banget, terus fancy banget. Gue tuh ngerasa kayak enggak deh, karena menurut gue melihat teman-teman gue ada tuh yang di momen stratanya dia tetap akan ngepost. Tapi kalau ada misalnya lagi dinner date,
dia ngepost atau kayak ya kita lagi bareng-bareng sama teman kita di post. Cuman nggak setiap hari, mohon maaf fancy banget. Oh ada yang setiap hari? Pak ada Pak, maaf ya. Nanti kabarin ke gue ya, dia kira-kira apa pekerjaannya ya. Gue tahu lagi. Alright guys. Yes. Kita sambil mau gosip dulu, kita mau break dulu sebentar ya. Habis ini kita akan ngobrolin soal kemarin Indonesia harus kalah 1-0 dari Vietnam, tapi masih ada asa kok katanya. Kita akan bahas bersama Detik Sport. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya gue baru aja ngelihat bos gue turun dari atas lantai 10. Kayak out of nowhere, kenapa dia tiba-tiba ada di hadapan gue. But anyway Detikers, kita masih di Detik Sore. Yes. Kita Sunset Talk kali ini akan ngebahas pertandingan kemarin Vietnam versus Indonesia. Yang Pocut juga nonton. Cerita dong Cut. Cerita dong. Apa yang lo saksikan di pertandingan kemarin yang paling memukau lo? Bola. Betul. Enggak, cuman jujur gue tuh kalau misalkan nobar gitu kan, fokus gue tuh lebih ke orang-orang yang nobarnya. Saya merinding gitu loh kalau misalkan iya, wah, gue jadinya pengen ikutan. Karena kan gue cewek yang kayak oke, ini kayaknya bagus, cuman ya gue ikut FOMO aja kan. Jadi orang kayak teriak, gue juga wow gitu. Padahal gak ada apa-apa ya? Ya gue ikut-ikutin aja. Mungkin ya daripada sendirian. Iya benar. Mungkin Detikers penasaran siapa sih tadi Pocut ngomong kesini. Ini ada Afif di sini. Iya. Halo guys. Hai Pak Afif, apa kabar? Thanks. It's good to be It's true. good to be back gitu. Ya, gimana rambutnya udah bagus Pak? Udah. Oke. Kemarin strateginya apa Indonesia? Bertahan kemarin tuh. Kemarin kita kalah sama Vietnam kan. Ya jelas lah bertahan ya, orang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya emang Vietnam tuh ini Pak, Vietnam itu kan tim senior semua yang turun ya kan. Betul. Kita U22 dan emang realistisnya sih jangan kehilangan poin. Ternyata hilang. Tapi kan di grup B kita jadi turun kedua ya berarti ya? Iya 4 poin masih. Tapi oke lah. Masih oke kan? Oke lah. Sebenarnya. Ketika babak pertama Indonesia bisa nahan sampai 0-0 gitu. Lo ada harapan kah, wah ini bisa nih, seri nih kayaknya nih. Itu harapan gue gitu. Atau lo masih berpikir kayak, enggak sih kayaknya tetap kalah sih. Itu harapan anak-anak Detik Sport Pak, biar nahan imbang, biar maksudnya abis ini nih udah banyak. Nyiapin template kan. Iya udah nyiapin template biar enak nih, ternyata kalah. Ganti judul jadinya. Iya ganti judul jadinya. Ya cuman emang kemarin tuh emang kita berharap emang ya maksudnya dari redaksi Detik Sport, wah ini udah tahan imbang aja udah bagus banget. Ternyata akhirnya kecolongan kan. Walaupun memang babak pertama kita diserang terus begitu. Sebenarnya mainnya udah rapi, terus bertahannya kuat, tapi ya bola itu kan bundar kan. Betul, tapi ini lebih baik daripada Kamis kemarin. Kamis kemarin yang mana nih? Lawan. Oh yang Laos 3 sama. Iya sih. Iya kan. Lebih baik. Lebih rapi. Rapi. Walaupun ada 3 pemain debutan yang turun, tapi kayak Rivaldo, terus Tata, sama satu lagi siapa Maulana, mereka main bagus sih. Gitu. Dan SDY juga kayak ya memang ini adalah bagian dari yang kami harapkan sebenarnya, maksudnya. Hasil Vietnam bisa ngalahin Indonesia bukan sesuatu yang mengejutkan juga, memang mereka pantas meraih kemenangan itu dan tapi tidak juga mendiskreditkan para pemain ya. Yes, para pemain juga sudah melakukan yang terbaik di situ. Betul. Sudah betul. Dan kan capek juga kan, nggak sempat latihan juga kan nyampe sana karena karena kan. Dan kotanya kan jauh, bukan di Hanoi kan. Iya, 16 jam ya waktu itu. Iya, perjalanannya tuh 16 capek jam. Jadi pasti capek banget. Adik-adik kita ini. 16 jam? Iya, dari Solo Manahan. Solo, Jakarta ke Hanoi ke kota itunya. Gua Iya, kira dan dari langsung. Di Vietnamnya sendiri 16 jam. Betul, karena kan Jumat kan berarti berangkat Jumat. Iya. Ya kan berangkat Jumat, hari Minggu udah pertandingan. Sabtu Sementara 16 paling jam. Iya, conditioning doang, nggak cukup buat latih taktik. Gitu, jadi ya mereka udah main yang terbaik lah kemarin ya kan, sejauh ini. Tapi kalau boleh dikritisi, apa yang jadi evaluasi dari hasil pertandingan kemarin? Kalau kemarin Pak sebenarnya masih ada beberapa salah passing sih. Cuman overall sudah mulai bagus begitu kan. Dan memang kemarin tuh kita cuma buat 1 shoot on target gitu. Itu andai kata itu jadi gol keren banget sih. Tapi memang ya pada akhirnya cuma Vietnam 1 ya? 1 shoot on target kita. Vietnam tuh 7 shoot, 4 on target. Emang mengepung banget, apalagi Vietnam main di kandang sendiri kan. Pertahanan kita cukup oke cukup kemarin. solid Pak, solid.
Solid. Iya kan cukup Mahal, solid. Pak. Ya akhirnya ya kekalahan 1-0 sebenarnya pun tidak bikin sakit hati amat lah gitu. Seenggaknya kita nggak dibantai. Pun seenggaknya sebelum pertandingan itu juga Filipina Laos imbang kan. Jadi kita di posisi klasemen masih aman sebenarnya. Runner up ya. Masih runner up. Tapi kita menyisakan satu laga lagi lawan Filipina, mainnya besok Minggu. Di Filipina. Cukup lama di Solo. Di Solo lagi, jadi kita balik lagi ya ke Solo. Itu last game. Last game di grup Pak. Di grup ya. Itu game keempat kita terakhir. Wow. Jadi seenggaknya sebenarnya itu kalau tadi saya baca tulisan Detik Sport bagus banget ya. Sebelumnya yang nulis Anda sendiri lagi. Hitung-hitungan. Mana nih bukan yang ini. Kita itu kan nanti Sabtu tuh lawan Filipina. Tapi sebenarnya itu skenarionya itu baru bisa dilihat setelah Filipina lawan Vietnam. Filipina ini di posisi klasemen sementara tuh di peringkat ketiga dengan 2 poin dari 2 kali main. Andai kata Filipina menang lawan Vietnam, berarti dia bakal jadi 5 poin dong. Kita pasti tergeser. Nah, bisa dibilang ntar Filipina Indonesia beneran tanda kutip final lah begitu. Andai kata Filipina menang ya. Cuman kayak Vietnam bakal on fire sih, bakal sapu bersih sepertinya. I see. Tapi jangan berharap ke situ lah. Kita berharap kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Tapi kalau kemarin itu tuh ada pergantian pemain nggak dari yang si hari Kamis itu? Ada sih kayak kemarin tuh Rafael Struijk dia baru main dia kayak gantiin ada yang cedera deh. Itu sempat kita juga kaget juga kok Struijk nggak dimainin. Mungkin karena ya faktor kelelahan itu tadi kan mungkin bisa jadi senjata kedua lah gitu. Tapi akhirnya ya kemarin pun emang di lini depan ya karena memang Vietnam kuat banget sih sebenarnya. Kita beneran susah nyampe final third itu gitu. Kita beneran mati di tengah dan ya apa mau dikata? Betul, dikata betul. Mau apa? Mau dikata mau. Tapi top 3 pemain kemarin yang mainnya oke. Top 3 Cahya bagus kipernya. Terus Asnawi sebenarnya kemarin kuat juga. Sama ya Arhan main gak? Main juga Arhan loh. Main juga. Kemarin. Sama Ferrari juga kemarin cukup oke sih sebagai dia maksudnya ngeladenin permainan keras Vietnam begitu. Emang pertahanan kita cukup oke sebenarnya sampai akhirnya gol itu datang gitu loh. Apalagi ya Vietnam punya motivasi, mereka kan sebelumnya itu yang kemarin kita sempat bahas kan. Kita Indonesia udah ngalahin Vietnam di Piala Asia 1-0. Udah ngalahin 2 kali di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Ya artinya emang Vietnam penuh motivasi apalagi main di kandang begitu kan. Ya akhirnya mereka menang dan it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya betul. Kita balas nanti. Tapi kita balas nanti keren. Anggota pertahanan kita juga nyetak gol kan kemarin. Iya, sejauh ini gol kita dari back semua Dok. Asnawi, terus Ferrari. Enggak nyetak golnya ke gawang Juventus lagi anggota pertahanan kita. itu Bang Jan. Benar. Venezia. Gokil sih. Jadi memang selain timnas juga weekend kemarin banyak banget pertandingan liga-liga masih bergulir kan. Ya Venezia lawan Juventus seri 2 sama. Yaitse sebagai orang Indonesia pertama yang cetak gol di Serie A. Benar. Ke gawang Interpone. Elente Alfonte. Gokil sih. Delicioso ya. Iya, bikin gol. Tapi akhirnya kan 2 sama kan, imbang kan. Yang gua sesali juga. Kenapa harus jadi 2 sama sih? Kenapa nggak 2-1 aja gitu? Ya padahal itu keren banget tuh pasti. Itu keren banget karena bukan karena juga semata-mata itu adalah gol pertama buat pemain Indonesia yang bisa jebol gawang Juventus ya. Juga momennya tuh pas bahwa itu adalah pertama kalinya Juventus kalah di Serie A musim ini gitu. Jadi kayak monumental sekali golnya Itses gitu ya. Lu berarti mau tak out ya? Hah? Mau tak out enggak juga, cuma maksudnya gue di situ timnya Itses. Oh iya, karena di Venezia gue. Satu darah ya, satu bangsa. Benar. Itu sih kemarin. Keren sih. Keren tapi sih. Tapi oke, balik lagi ke pertandingan kemarin nih. Yang menarik dari pertandingan kemarin tuh apa? Yang menarik pertandingan kemarin adalah supporternya ada artisnya kemarin. Siapa? Ini aduh lupa lagi namanya. Pak Choi. Bukan, ada artisnya. Nguyen Fang Fang. Bukan, yang tadinya pemain sinetron terus sekarang jadi pemain film, siapa namanya? Supporter Indonesia. Iya, supporter Indonesia. Ibnu Jamil. Iya. Ya kan? Saiful Jamil bukan sih? Ibnu Jamil. Makasih ya. Pak. Tadi bilang Saiful Jamil emang. Ibnu Jamil. Enggak dia, Bah. Enggak dia. Ibnu Jamil gue bilangnya. Coba nih putar. Kurang lagi coba di sini. Enggak kok, gue dengarnya Saiful Jamil bukan. Tapi iya benar Ibnu Jamil ada. Emang ada kan. Iya, emang fans kita kan yang terbang ke sana juga. Dan emang kemarin itu suhunya juga cukup dingin ya, 11 derajat apa. Jadi emang ya udah capek kedinginan ya. Tapi iya sih. Ya udah gitu. Lebih dingin daripada AC rumah ya?
Iya, Seruma kan juga sampai 16. Ini 11. 11. Saya emang go green sih mereka. Kenapa arahnya ke sana ya, Pak? Ya kayak di chiller lah jatuhnya. Kayak di chiller. Iya. Begitu. Jadi kemungkinan next pertandingan akan lebih ramai karena adanya di Solo, Manahan lagi. Ya pastilah, dan apalagi ya harus menang sih itu. Terlepas dari apapun hasil Filipina lawan Vietnam sebelumnya, ya udahlah kita beneran harus menang kok untuk bisa mengunci tiket ke semifinal. Nah menariknya ada skenario Indonesia itu bisa ngangkat trofi AFF kalau juara itu di kandang. Andai kita memang ke lolos fase grup itu dari runner up. Oke, salah. Finalnya di mana? Finalnya kita belum tahu di mana, antara Solo atau mungkin Surabaya, tapi nggak mungkin di GBK sih. Yang pasti Indonesia. Yang pasti kalau misalnya kita lolos ke semifinal sebagai runner up, nah itu hitung-hitungannya kan semifinal tuh ntar 4 tim main, kandang tandang. Terus final kandang tandang. Nah skenario itu kalau kita lolos sebagai semifinal grup B, di final leg keduanya kita main di kandang sendiri. Artinya kita bisa ngangkat trofi AFF di sini. Oh, I see. Gitu. Final tuh tetap home away ya? Home away, kan AFF mau home away Pak. Tapi emang untuk final PSSI bilang udah pasti nggak di GBK. Karena kan GBK emang disiapin buat kualifikasi Piala Dunia kan, untuk demi menjaga rumputnya gitu. Iya. Tapi mungkin kemungkinan entah di Solo atau di Surabaya sih. I see. Mainnya gitu. Cuman ya itu masih jauh lah begitu loh. Dengan nggak usah jauh-jauh sampai ke semifinal atau final dulu ya, tapi dengan komposisi squad sekarang ada yang cedera mungkin atau gimana, lawan Filipina kans kita kayak gimana, Viv? Filipina gue yakin kita di atas kertas menang sih. Bisa menang, harusnya bisa menang sih. Karena memang ya head to head kita juga bagus ya, walaupun sekarang pemain muda yang turun ya terlihatlah dari laga lawan sebelumnya Myanmar, terus lawan Laos, terus lawan Vietnam udah mulai kelihatan lah pelan-pelan chemistry-nya gitu. Udah mulai bonding ya. Apa? Udah bonding ya. Lurus dong ini bonding. Oh iya. Bukan Pak. Makasih ya. Udah mulai kelihatan makin fokus ketika passing gitu kan. Karena kan ya pas lawan Laos itu kan emang kelihatan banget tiba-tiba kita hilang passingnya berantakan segala macam gitu. Iya. Makanya kan tadi yang gue tanya adalah dari yang Kamis ke Minggu itu kelihatannya perbedaannya segimana, tapi udah jauh lebih baik ya. Lebih baik lah. Belum jauh lebih baik sih, tapi lebih baik lah gitu. Lebih baik. Nah nanti mungkin for better tomorrow apa? Investasiku dong. Tapi berarti mungkin next pertandingan Filipina ya kan? Sama Filipina lebih baik lagi dong harusnya. Harusnya lebih baik lagi, harusnya menang sih. Mostly. Sama yang kemarin suruh itu derby Manchester akhir pekan kemarin. City lawan MU. City. Itu beneran yang menang drama. United. Iya, drama banget sih itu. City bisa menang bisa unggul 1-0 menit 36, akhirnya 2 menit terakhir Pak, 88-90. Iya. Comeback setan merah. Keren sih. Yang comeback itu lebih seru ditonton ya kan? Yoi. Iya kan? Sampai kayak ada gitu nyata kan? Kalau nonton. Gimana? Jadi gak usah diulang. Tapi paham lah kalian. Iya. Ulang please. Tapi kalian maksudnya paham kan? Yang kayak gitu loh nontonnya. Ini dia. Iya. Iya sih benar. Paling enak tuh kalau misalnya lagi nonton yang kayak gitu-gitu pas kita lagi di toilet. Kenapa? Membantu. Oh iya. Ada Iya sih benar. Ya itu ya kemarin City tuh dari 11 pertandingan terakhir menang cuma sekali deh kalau nggak salah. Kasihan banget sih mereka. Emang lagi down trend performance banget sih mereka. The Citizen is down gitu. Ya mungkin nanti rebound ya. Rebound apa nih saham? Jangan dong, gak seru ntar. Nanti rebound kan. Ya City ya bisa dibilang kan City tanpa no Rodri no party gitu kan. Tapi memang ya kelihatan emang nggak tahu sih City tuh kelihatan kayak ya udah mulai kebaca permainannya gitu loh. Mulai ya udahlah, Haaland juga dia 11 laga terakhir cuma bikin 3 gol apa 4 gol gitu. Beneran kayak ini udah selesai nih area City gitu. Karena emang Chelsea lagi di kedua sekarang kan. Iya. Badminton dong Pak. Apa? Badminton. Kemarin kan juga di China. BWF Tour Finals kita kalah lagi kemarin semifinal. Kita gak ada wakili final. Gak ada satupun sisa gak ada ya. satupun. Terakhir Indonesia menang di BWF Tour Finals itu kalau gak salah The Daddies deh 2019. Setelah itu kayak belum ada lagi. Gantung racket dua-duanya. Iya udah gantung racket. Gantungnya beneran di dinding lagi. Dindingnya pakai Pak lagi. Dinding Pak. Dinding Pak. Dinding Pak. Tapi memang Hendra Hasan bakal pensiun setelah nanti Indonesia Master 2025 setelah Januari. Itu ya buat PBSI ya PR besar sih untuk mencari regenerasi sekarang gitu kan. Iya. Markis Kido udah nggak ada. Iya. Hendra Hasan udah nggak ada. Siapa sekarang ya? Ya Fajri. Ya. Masih ada Fajri, masih ada Bagas Fikri, terus ada satu lagi, aduh lupa lagi namanya.
Sabar Eza juga dari non platnas. Asyam Kevin. Kenapa Asyam Kevin, Pak? Asyam kan suka main badminton juga kan? Suka sih. Kok lo Suka. tahu? Ya gue nebak aja. Kok dia tahu sih? Siapa? Agak takut ya. Siapa? Gue gak pernah bilang-bilang Siapa? loh. Ada deh. Udah. Iya. Pasti gosip. Tapi by the way, udah tau gak? closing sih baru mulai. Tapi tau gak Dok, si Afif tuh dari kemarin kalau misalkan kita lagi di Sunset Talk selalu yang keluar mulutnya tuh wise banget. Tapi Gak ada namun, tapinya, makanya kita tes sekarang, kita kan lagi di luar nih. Kita tes apakah kewisean mulutnya itu masih ada. Coba sedikit nih Kewisean. kalimat-kalimat yang wise buat the tickers yang mau nonton pertandingan Indonesia versus Filipina. Tapi Silakan. pakai gaya kagem. Kasih paham. Iya. Iya. Kata-kata hari ini. Nanti terakhirnya paham. Iya, silakan. Silakan Afif. Nih. Gak usah di zoom. The stage is yours. Silakan, It's time for silakan. you to shine. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Ya ngapain kan masih di Mampang kita. Iya lagi. Itu kurang wise. Iya. Kurang Yang wise lagi. Lebih wise Apa-apa lagi. sih, Masih banyak Kata-kata hari yang ini. wise Masih kayak 3 kemarin menit lo lagi. wise banget. Bilang Apa ya? ini, Gua lupa. oke singkat saja gitu. Iya. Habis itu lo langsung kasih kata-kata. Apa tentang bola kayak apa pokoknya sport deh. Ini gak ditonton Mas Vito ya? Mas Vito lagi gak ada di ruangannya. Oh iya udah pulang tadi. Apa kata-kata hari ini? Enggak tahu. Kan kemarin selalu ada di otak lo tuh ide-idenya keluar. Cus. Emang dia se-wise itu Ih, dulu sumpah kemarin wise yang sampai kayak, "Ih, Wise kayak wise yang banget." life wisely gitu. Tergantung narsumnya. Narsumnya gue sendiri buat apa? Tapi dia bener-bener wise banget sih. Tidak ada kebijaksanaan yang bisa didapat dari Iya. dia. Mana bisa yakin Liga 1 lagi tiba-tiba disuruh bikin wise. Apaan aja deh tentang Apa sport aja, lah. nggak harus tentang sport Oh, lah kalau boleh, gitu. silakan apapun. Apapun. Kata-kata hari ininya Kak Afif. Oke singkat saja gitu. Singkat saja. Apa? Oh iya. Singkat saja. Sumpah lagi bisa bercanda lagi. Gue lagi susah hari ini soalnya lagi Bohong piket enggak. Lo bisa. Singkat saja. Garuda di dadaku. Paham. Paham. Lebih keren daripada Pak Darussalam tadi. Iya keren tadi pada gua keren. nonton tuh bagus banget. Brunei kan? Bukan Brunei. Sama Mas Yansa ngomongnya Brunei kan. Salah, Brunei. Pak. Brunei Salah, salah. Pak. Salah. Gak pakai Dani ya. Dani satunya lagi ternyata. Dan bisa. Oh. Ya udahlah. But anyway. Ini belum prediksi, ini kan nanti kan ada Filipina. iya. Boleh Ini nggak masih hari kita Sabtu. prediksi? Masih Nanti. Sabtu Iya kan kali. boleh. Besok dia. Oh iya ada lagi hari Ini Jumat udah ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh. Ini deh. Jumat the hat-trick. Kalau nggak gini deh, apa yang bisa Lompat api. dilakukan nih pemain-pemain timnas kita untuk mempersiapkan, ini kan masih seminggu nih ya kan, apa kira-kira? Ya, ora et labora, berjuang dan berdoa. Atau apa yang lo harapkan mereka bisa tingkatin? Menang pasti, harapan kita menang udah. Jangan sampai kita gimana bilang ya, maksudnya ya kita memang Piala AFF tuh nggak prioritas gitu kan. Cuman memang kalau misalnya kita tersingkir lebih cepat pasti negeri tetangga gitu kayak ya Kayak kemarin ya kan diremehkan. iya, Gak boleh gitu. ya. Nggak boleh Gak boleh, gitu. gak boleh kayak gitu. Karena kita Pasti- aja gak pernah kan. Nggak pernah dong, kita baik-baik semua kok. Gue lagi mikir itu maksudnya apa ya. Nah, ya itu dia sih. Gue lagi mikir kata-kata Omes Mungkin kita sebenarnya, tutup bagus aja banget. dengan Pocut nyanyi ya. Lama-lama. Nah iya, Lama-lama. lah tadi mau makan beling cut, nggak jadi. Lupa tadi apa gimana lagunya lama-lama. Lama-lama. Lama-lama lelah juga. Ya. Tapi tak begini. Gitu kan sih lagunya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau Bapakku. Ya kalau gak ke ibu ke bapak, masa mau ke siapa lagi? ayahku dong. Oh, iya. Lagunya Pak Edo silakan. Seru banget Sunset Talk hari ini The Tickers. Ada Afif yang lagi-lagi memberikan kita banyak Pengetahuan ya tentang Pengetahuan olahraga. hidup berolahraga. Betul. Yang luar pasti biasa. jangan lupa kalau pagi-pagi itu olahraga dulu The Tickers, apalagi yang Betul. udah usianya 20 tahunan ke atas. Betul, Itu dia, setuju. betul. Penting sekali untuk memulai hari dengan olahraga supaya apapun aktivitas yang Anda lakukan sepanjang hari itu bisa vibes-nya positif. Benar ya, Cid? Betul dan fresh kan jadinya. Betul, Yes. se-fresh market. Kita habis ini udah selesai, kita mau closing dulu The Tickers. Kayak kita salah dari Enggak gini, gengs. Kalau kita ngomong detik sore ngomongnya apa? Enggak cuma hura-hura.
Oh diganti tagline-nya sekarang. Dia. Oke kalau gitu. Ya udah kalau gitu sekarang udah jam 6 ya, waktunya kita pamit undur diri ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi besok pokoknya di jam yang sama, jam 3.30 sampai jam 6. Kalau gitu kita pamit undur diri. Aku Pocut. Iya, Eduardo Simoragir di sini dan juga Afif Farhan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma.